Besok mulai. Deg-degan? Excited? Tapi bukan Premier League doang ya. La Liga udah mulai dari minggu lalu, tapi tim besarnya akan berlaga minggu ini. Terus Bundes minggu ini juga kayaknya. minggu ini juga. Serie A minggu ini. minggu ini juga. Semua dimulai. Era baru, musim baru, di mana banyak klub, banyak insan yang mau membuktikan dirinya bahwa status quo yang terjadi selama ini, khususnya di Premier League, dominasi Pep dengan City-nya, dominasi Klopp dan Liverpoolnya, dominasi Arteta dengan Arsenal. tinggal yang tersisa Arteta dengan Arsenal. Dan ini akan menjadi open field, akan menjadi lapangan terbuka untuk banyak tim, banyak pemain, banyak pelatih untuk membuktikan dirinya. Dan hari ini kita akan bahas di preview game week 1 Premier League Pojok Debat by Grombol. Let's go. Gue mulai kasih dulu hype kalau lu cinta sama Grombol. Komen, swipe ada namanya hype, kasih. Subscribe dan jangan lupa parfum andalan Wembley sebelum ini hilang, selama masih ada karena sering sold out. Oke, kita beli. Hari ini gue temenin sama Karim Nasar, sama Papa JS dan Basya Nosball. Kita akan membahas, kita buka dengan Premier League dulu kali ya. Premier League akan dibuka dengan game antara sang juara bertahan melawan tim promosi Coventry City yang dinahkodai oleh Frank Lampard. Ini sejarah kedua tim cukup menarik. Mereka cuma ketemu 2 kali. Coventry terakhir di Premier League itu 2000 atau sampai 2001. Jadi sekitar 25 tahun yang lalu terakhir bermain di Premier League. Dan kalau kita lihat head to headnya sama Arsenal, tidak pernah menang. Dan Arsenal berhasil mencetak 10 gol. Tapi ini era baru, Coventry dengan skuad baru, pelatih baru, mereka remarkable di Champions League, GD-nya luar biasa. Championship, GD-nya luar biasa loh Coventry, 52. Jadi senang mencetak gol. Lampard sama spesialis Championship ya. Lu sama siapa? Sama Derby juga begitu tuh. Tapi apakah kemampuan mereka nyetak gol bisa dibawa ke Premier League atau enggak? Jelas ini akan sangat berbeda, apalagi melawan sang reigning champion Arsenal. Arsenal menanggapi game ini gimana nih? Game yang wajib 3 poin, gak bisa diremehin karena kadang-kadang tim-tim promosi ini ada aja kelakuannya, ngagetinnya, ya kan? Betul. Lu gak tahu Lampard, lu pada sibuk liburan, lu pada ada yang World Cup, ada yang apa. Lampard di depan laptop 3 bulan, lu gak tahu. Dia memperhatikan Arteta Ball. Main FM. Kita gak pernah tahu kan? Main FM. Enggak analisa game. Enggak main FM. Tahu di mana? Gue lawan dia. Nah, lu gak pernah tahu kan dia analisa Arteta Ball. Dan kira-kira sebagai fans Arsenal dibaca apa hal-hal yang harus diperhatikan di game ini. Dan nanti kita bahas juga starting line up yang kita bisa expect siapa aja. Coba dari yang pertama, apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah ini gue mungkin bisa dicek lagi, tapi seingat gue ada momen pas Arteta awal-awal takeover Arsenal itu Lampard masih di Chelsea ya. Kalau nggak salah pembukaan season itu juga apa di game keberapanya gitu Lampard ngalahin Arsenal di Emirates. Kita ngomong spesifik Lampardnya. Jadi ya Lampard punya resep sebenarnya sedikit banyaknya walaupun udah musim udah jauh. Gimana cara mau ngalahin Arsenal, dan dia pun ngomong bahwa lebih mending lawan Arsenal sekarang karena kalau musim masih makin bergerak kan, makin evolve apa segala. Sekarang ini kan masih awal-awal, jadi dia sangat mau untuk kasih surprise. Tapi dari Arsenalnya adalah ya menurut gua jangan sampai basic-basicnya dihilangkan. Take it seriously dari awal karena abis ini setelah ini game lumayan susah nih, ada Aston Villa, ada Chelsea. Dari awal nih harus 3 poin itu udah harus wajib, harus make a statement. Bahkan kalau bisa menangnya lebih dari defisit 1 gol, bisa 2, bisa 3. Itu menurut gua adalah sebuah statement di awal kalau Arsenal emang mau juara season ini. Wajib lah Arsenal. Wajib menang. Nah kan udah menang. Iya. Kan sudah menang Arsenal. Oh, udah iya. Udah menang udah pasti. Harus selebrasi dari sekarang. Iya, jadi iya kan? The reigning and the current champion. Iya, jadi the reigning and the current champion. Gue expect untuk menang lawan Coventry, cuman ini bakal game yang agak alot ya. Karena kita masih belum tahu metanya Coventry ini bakal gimana. Dengan signing barunya ada Awoniyi. Nah, menarik tuh signingnya. Mereka juga buang-buang duit ya, 100 juta lebih untuk beberapa pemain. Tapi menariknya kayak mungkin kalau gue sebut pemain-pemainnya kalian nggak terlalu
familiar atau kalau ada yang familiar boleh kasih komen. Yes, Oke, gua- inilah transfer in daripada Coventry City. Yang pertama adalah salah satu pemain Brentford yang di loan musim lalu dipermanenkan, namanya Frank Onyeka ya kalau nggak orang salah. Ya. Nigeria. Posisinya adalah DM. DM tuh. Ya, terus disusul oleh Cuna. Cuna ini anak Wolf, kalau nggak salah fullback. Cuna ya, Cuna fullback. Cau, ya, anggaplah dia Iya. Cuna. Ya. Anak Lum Cuna. ke Burnley ya. Dari Burnley, ternyata dia juga loan dari Dia Burnley ke Wolf. yang tahun sebelumnya. Oh gitu, coba kita cek ya. Dia tuh 20 jutaan kan. Nggak pernah di Wolf, mungkin saudaranya kali ya. Beda. Oh, yang di Wolf apa? Nggak tahu. Acuna. Beda, enggak Cuna juga coba ya. sorry. Ya, oke. Mungkin dia beda. Pokoknya Mungkin yang pertama pulang. Onyeka, terus ada Lum Cuna, dia dari Burnley seharga 23 juta, bayangin. Dia right wing. Terus ada Aurelia Amenda dari Frankfurt 18 juta. Ada Carl Rashworth, kiper dari Brighton 26 juta. Bayangin Brighton jual kiper ke berapa nih? 26 juta. Kiper ke berapa ini? 25 tahun, Inggris, di Brighton mungkin kiper kedua atau ketiga, 26 juta. Dia juga setahu gue tuh habis di loan juga. Dia emang season lalunya tuh main di Coventry. Oh gitu, baru pernah ada. Terus ada Caleb Yerenki, ini nama-nama yang paling heboh nih sebenarnya. Yang Ghana Ghana ya. ya. Ghana. Dia CM juga dari Ghana, seharga Undisclosed. nggak dikasih tahu harganya. Terus ada Gustavo Hamer, Sheffield United, seharga 7 juta. Lalu ada Taiwo Awoniyi, ini Premier League player Iya. dari Forest, Malah paling murah ya, 10 juta. 10 juta. Dan terakhir ada Sidiki Sharif dari Fenerbahce. Fenerbahce, pemain Afrika lagi, posisi striker. Jadi dia langsung ngambil 2 striker. Ini kebiasaan tim-tim promosi ini apa sih, buang-buang duit kayak gini? Ipswich juga luar biasa loh. Karena Buang-buang duit ya. mereka tuh sadar di Belanja lah ya, bukan buang duit, belanja berani gitu. mereka sadar di Premier League itu nggak bisa untuk lo berharap dari pemain-pemain lo Championship. Semua orang Championship, Troy Deeney pun bilang kan kalau misalnya dari semua liga yang lo coba paling susah apa? Ya kita nggak bisa bohong, itu Premier League. Step dari Championship ke Premier League itu bukan naik 1, tapi naiknya itu lebih. Oh. Terlalu Intensif. jomplang ya. Sangat Berarti dari jomplang. League One ke Championship sama dari Championship ke Premier League itu jauh. Itu jauh, beda Oke. jauh banget. Jadi di mana mereka sadar, lu nggak bisa dengan pemain-pemain lo sekarang. Makanya, tapi ini kalau lo pada bosan, lo tuh nonton Championship sekali. Seru. Gua Itu nggak- seru banget. seru sih. Khususnya pas Berantem mulu. playoff ya, playoff seru parah. Playoff, stadion serame-ramenya, orang mesti sehuligan itu. Karena kan tiket murah, Iya, mungkin pasti ya, lah. iya kan. Terus bener-bener ultras hooligannya bisa nonton semua. Itu Kalau dia. Premier League kan kesian. Iya. Yang ultrasnya nggak ada yang punya duit. Yang tiketnya dibeli sama turis, Iya. sama pejabat, sama artis, sama ini. Kalau di Chelsea kasusnya ya, orang-orang tua yang punya season holder yang punya bangku, itu nggak mau dijual sama yang tua-tua. Didiemin terus. Kosong. Diperpanjang. Oh. Diperpanjang. Either dia nonton Atau nonton kosong. diam, lemas, atau dijual ke turis. Oh. Itu masalahnya. Nah, ini mungkin di Championship jadi lebih seru karena murah, jadi semuanya bisa nonton Iya. nih si ini. Dan kayak orang nggak rela jual juga. Maksudnya rela untuk jual, tapi every 3 hari kan dia main. Iya. Jadi kayak ya lo nggak bakal kehilangan banyak game juga kan. Benar itu dia. Makanya, cuman ini tergantung sekarang kita ngeliat dari Coventry-nya seperti apa. Dia mau sadar nggak, gue lawan gue reigning champion nih. Walaupun dia tuh champion kan. That's reigning champion. and current. Iya, reigning and current champion. Ya, Coventry juga reigning di Championship. Iya, Nggak ada reigning kalau di Championship. Iya, gitu maksudnya ya. dia juara Championship. iya dia championship juga kan. Nah, di sini kan ini kan statement lah buat mereka. Buat mereka kayak lah, ayo nih. Dia mau ngasih tahu Lampard egois apa enggak? Tapi berkaca ya, IPL nih berkaca 2 musim belakangan, tim promosi itu Egois semua. bukan egois. Selalu di awal musim nunjukin cara mereka Galak. bermain. Iya, gue inget waktu Ipswich pertama kali naik di mana lapangan dia itu? Upton. Bukan Upton. Apa Road? Eh, Portman Road. Portman Road Nah, ya. itu Liverpool tuh main ke sana game 1. Itu Liverpool 9 hampir enggak pernah keluar. Ditekan di atas, nggak bisa keluar Liverpool. City dikagetin. Heeh. Yang pasti delap tuh. MU gol-gol. kalau nggak salah Brentford tuh. Dan bukan dia doang maksud gue ya, semuanya. Iya, MU tuh Semuanya kayak gitu. 2023 atau 2000 itu. Yang Gila juga. 2 tahun lalu yang Burnley-nya Company itu juga Ya, pas tapi naik. Burnley Company jatuhnya naif ya. Iya, maksudnya awal musimnya Iya. semua tim promosi itu berani gitu nunjukin mereka tuh Sunderland juga menang 4-0 kalau nggak salah. di awal-awal Iya Sunderland kan? langsung peringkat 2 kan. Iya. Sunderland peringkat 2 tuh, maksudnya di 4 besar awal-awal. Maksudnya mereka tuh berani lah.
Ya gambling aja. Kalau gue berhasil, gue di atas. Ya, Start dengan mendingan bagus. dia start galak sih. Iya. Daripada gue harus hati-hati di awal, malah buang poin, akhirnya Malah nyoba ngejernya capek. Iya, ngejarnya capek, nyelamatin diri capek. Dan Sunderland tuh ngasih blueprint juga ke tim promosi bahwa lu baru sekali promosi itu sebenarnya bisa juga nembus ke top 10 lah. Kalau Eropa ya, case-nya Sunderland masuk Eropa dengan spending gede. Makanya pertanyaan lo kenapa tim-tim bawah tuh spending gede Terinspirasi dari Sunderland juga. Tapi Wabil khusus Ipswich dia nggak mau ngulangin kesalahan 2 tahun lalu yang baru naik habis itu turun lagi. Oh, Ipswich jadi lagi benar-benar ambisius. Iya, dia ambisius dan dia pokoknya gimana caranya gue harus stay di Berarti dari ketiga Premier tim League. promosi ini yang paling lemes kayak Hull ya. Hull paling lemes ya. Paling lemes. Tapi si Orang manajernya kan ngomong saya gagal mencapai target saya stay di championship. Malah promosi. Bahasa kitanya begitu ya. Jadi semifinal Hull itu kan peringkat 6. Jadi dapat spot promotion terakhir. Lawan Millwall. Gue tuh pengen banget Millwall yang lolos saya. Lawan Millwall leg 1 1-0, leg kedua seri, seingat gue. Abis itu main di final. Main finalnya lawan siapa ya? Southampton. dan menariknya sekarang si championship nanti playoff-nya beda konsepnya. Dulu kan 1 itu auto lolos. 1-2 auto lolos. 3-4 dan 5-6 itu playoff kan, semifinal kan. Nanti itu sampai 8 playoff. Jadi dari 3 sampai 8 playoff. Gue lupa deh, pokoknya ada baru deh. Pokoknya 8, pokoknya peringkat 8 aja lu bisa lolos ke Premier League intinya gitu. Wah, asik gitu. Nggak asik lah. Gue nggak tahu sih asik apa nggak, tapi menurut gue untuk mencapai Big Four tuh lu baru layak sebenarnya gitu. Masa tiba-tiba lu Big 8 lu bisa masuk Premier League? Iya. Nggak fair lah. Nggak, itu Big mungkin Four. biar bisa Gak kompe akhirnya. Iya. Lo nggak biar bisa ini kali, biar bisa apa? Akhirnya ngincer tenaganya Iya. di sana kan. Lo 8 nggak besar. Dia main first half geber, second half nahan-nahan, Buat 8 di 7 di besar. 8, masuk playoff geber lah. Tapi ada bayinya ya, beda ya. Yang gue baca, nanti boleh teman-teman yang tahu Bayinya konsepnya. 1 kalau 6 ya. Iya, pokoknya 6 lo 2. Iya, pokoknya ada bayinya. Ketemu, Ada bayinya bayi pokoknya. langsung. Hmm. Nah, mungkin bayinya itu 3-4. Ya, 3-4 di bay. final. Iya. Bisa jadi. Paling Paling fair make sense lah. saya. Ya. Ya. Itu bisa jadi dibikinnya buat apa namanya? Dibikin itu biar yang naik itu nggak itu doang. But that's not the point. Lo untuk masuk ke Premier League, lo harus jadi tim terbaik Iya, di satu di sisi. Inggris. Kan itu paling poinnya benar. kan. Di satu sisi. Bukan Harusnya begitu. bukan siapa aja nanti adu aja ya, nggak gitu. Nah, tapi kan Premier League, maksudnya the whole English football itu kan mereka kan punya presiden di mana mereka tuh mau something new. Kayak championnya kan dibilang mereka mau champion, mereka adalah yang baru. Dari season lalu kan mereka ngomong gitu, 2 season 3 season lalu. Jadi di mana gue ngerasa ini pas. Udah sekalian deh baru-baruin. Gue pengen lihat Millwall ke Premier League. Wrexham. Tadi yang mau champion ngeliat baru Wrexham. siapa? Apa? Yang lu bilang yang Premier League-nya institusinya selalu pengen ini baru. Akhirnya kan dia. Iya makanya. Nah abis ini besok baru lagi nggak? Karena udah ada yang juara nih. Itu pasti. Hah? Season ini pasti yang baru juga. Oh iya. Nggak, skema itu akan dikalahkan dengan tim yang kuat. Nah ini gue mau ke pertanyaan terakhir mengenai Arsenal dan Coventry. Arsenal kita tahu ada beberapa titik organnya yang sedikit keganggu, khususnya center back sama right back. Saliba cedera panjang, most likely 3 to 5 bulan atau 6 bulan. Timber juga belum bisa main, ya kan? Coba kasih gue gambaran line up Arsenal paling enggak 4 GW ke depan deh. Kalau 4 GW ini deh, game itu dulu ya. Ntar paling di 2-3-4-nya tweak aja. Ya pasti kiper Raya, kanannya Ben White. Timber udah mulai ikut training, first team training, tapi kayaknya baru masuk bench ya. Ben White, tengahnya kalau Konsa berhasil diregistrasi, feeling gue Konsa main, tapi kalau belum selesai diregistrasi, Mosquera, Gabriel, kirinya Calafiori, di tengahnya kalau tim versi gue pinginnya Odegaard, Bruno, Miles Lewis Kelly dulu, Rice beristirahat dulu, masuk second half. Tapi kayaknya Arteta bakal start dengan Rice, Gimenez, Odegaard. Terus kanannya ya Busako Kaya alias Bukayo Saka, kirinya Zolis, depannya kayak Havertz. Kayaknya itu line up yang bakal ditaruh Arteta, strong line up dari awal.
Kalau di game-game setelahnya ya mungkin tadi kalau Timber tiba-tiba udah bisa fit, udah bisa main 90 menit, ya Timber bakal gantiin White, habis itu Konsa masuk. Habis itu Yildiz kan di kiri. Jadi lu nggak expect Konsa untuk start ya? Hah? Lu nggak expect Konsa start? Karena masalahnya di registrasi. Nah, teman-teman FPL siap-siap. Kalau registrasi, Gue juga curiga Konsa nggak start. Konsa kayaknya Dan diperkenalkan. kalaupun udah regis menurut gue juga nggak start. Iya, Iya, nggak kalau start, diperkenalkan nggak pun start. menurut Bukan gua, masalah kalau regis atau enggak, tapi ready. Arteta mau di game pertama itu pemainnya semua yang udah ready. Iya. Kecuali si Zolis. Ya Zolis sudah ready. iya. Bukan, maksud gue even Bruno nggak bakal main menurut gue. Oh ya? Gue yakin akan Rice, Odegaard sama MLS. Oh gitu. Iya, mungkin ya. Kalau gua. Soalnya enggak MLS tuh soalnya ngasih Zolis? main. Hanya Zolis main Oh, baru iya. yang langsung. Soalnya Karena MLS nggak ada tuh pilihan, ngasih kesan yang baik banget ke Arteta sih. Jadi yang jadi pertanyaannya tuh siapa nih yang, karena kayaknya Odegaard tuh udah pasti starting. Rice udah pasti starting. Nah, sebenarnya pertanyaannya kan tinggal di Zubi, Gimenez dan MLS. MLS. Dan itu yang agak ini nih. Jadi ada pusing-pusing Arteta nih mau milih siapa di game apa. Jadi kita harus lihat sih. Nah, yang seru itu Konsa sebenarnya kalau bukan sekarang startingnya. Konsa startingnya minggu depan kita away ke Aston Villa. First game-nya lawan Aston Villa, itu seru tuh. Ntar kita bahas minggu depan tuh. Oke. Langsung busuk begitu dia. Iya, tapi Tapi ya, sebenarnya not a good start tau. Kalau gue jadi lu ya, pemain baru tuh lo gamble main dengan dengan ya Iya. nggak tahu ya penerimaannya, ada kan kalau orang pindah ada yang di respect ada yang enggak ya, gue nggak tahu nih. Ada Tapi dibiarin mendingan aja. jangan dikasih di game pertama sih sebenarnya. ya kita lihat Arteta mau gimana, soalnya dengan beli experience itu kan berarti bisa langsung naruh. bisa Berarti langsung logik paling tergampang adalah Ezri Konsa mainnya first game lawan Chelsea GW3. top. Itu. Atau kalau udah regis, kalau udah regis menurut gue Dia mau Dan- dia mau nyobain sepakannya si Rodgers. menit 70 udah beda 3 gol sih main. Oh baru main. Main Bisa. buat panasin badannya. Cuma menarik nih tengahnya nih, dinamikanya gue penasaran juga sih. 5 game week pertama tuh Arteta gimana. Dan kalau Kita, ngomongin gini, kalau lo penasaran gue udah tahu. Udah pasti Rice, MLS atau Odegaard. Kalau nggak yang diganti cuman Rice, Bruno, Odegaard. Ya iya. udah pasti dia. Berarti yang punya Ya, makanya- yang punya tempat cuma Rice Odegaard ya. Iya, makanya kalau kita masuk ke kepalanya Arteta kayaknya Rice, Bruno, Odegaard. Cuman gua nggak mau menyampingkan Mas Lewis Kelly juga yang perform banget. Bisa jadi game pertama mungkin Mas Lewis Kelly. Match kedua lo Aston Villa. Udah Bruno masuk. Atau ya lo harus terinspirasi juga sama bagaimana Enrique nge-handle PSG sebenarnya. Kalau emang MLS tuh layak, walaupun Champions League masih jauh ya. Tapi kalau emang MLS layak untuk start di liga, ya udah liga buat MLS, Bruno G buat Champions League misalnya. Oh main Iya, ya, iya, Ya, itu kan rotasi kayak- gitu. kayak itu kan Dembele ya. tim A tim B. Tapi apakah berani seorang Arteta menggambling seperti itu? Tidak. Kita tahu Arteta itu saklek. Dia bukan orangnya. gambler ya. Iya. Ya, dia Dia Enggak, bukan tapi- gambler deh. Enggak, tapi kan putar-putar. pemain sekarang yang ada tuh nggak bisa, dia tuh nggak bisa gambling. Karena harus dia belajar kalah dari PSG 120 menit. Itu salah satu faktornya, energinya PSG itu luar biasa. Dia Kayak main itu half season tuh timnya. Iya. Iya. 1.500. John Neves dibanding Declan Rice setengah. Makanya Vitinha dibanding Dembele. ini setengah. Ini dibanding Dembele. ini setengah. gila-gila. Tapi Arteta tuh nggak berani gambling ke pemain yang setengah-setengah. Contoh Reece Nelson, Fabio Vieira gitu dia nggak Oh, berani. kualitas tengah. Iya, Oh, dia nggak. iya. Cuma kalau lu Kalau kualitas pemain tengah ya tengah yang enggak stuck tuh dia berani gambling kan. Mau dimasukin siapa aja ya. Cuma kayaknya kalau gue sih berharapnya Zubimendi mainin sampai akhir transfer window, dikasih kepercayaan biar dia nggak ke Chelsea. Ya kan? Transfer window tutup kapan? 1 September 1 kan? September. Seminggu lagi kan? Seminggu ya. Satu waktu sana ya. Dua sini lah. Iya. Dua sini ya. 2 pagi lah di sininya. Oke, langsung aja kita ke players to watch. Kalau gue jujur, gue Prediksi. pengen lihat Zolis lah. Christos Dolis. Gua Zolis. Iya, gue Christos Dolis ini pemain kayaknya mentalitinya mateng, terus juga fisiknya nggak cemen-cemen amat, walaupun kecil badannya, berani, direct, dan kayaknya align sama visinya Arteta di musim yang baru ini untuk bermain direct. Tapi kita nggak tahu nih lawannya kan Coventry yang pasti nutup. Bisa nggak Zolis? Kemarin tuh kita lihat Zolis Chansen karena City-nya kebuka. gue setuju sama lu dan gue bakal solis juga. Gue sangat kepo sama si Colis ini. Apakah Karena dia aku udah cek bukan Colis, Zolis. Zolis. yes, jadi si Colis ini gue ngerasa dia ada something to offer gitu, Oke. something yang sangat disukai sama semua orang. Semua orang apa? Oh. Kita lihat di game week 1 seperti apa. Lo Zolis juga ya? Gue juga Colis. Gue Zolis juga. Zolis juga ya? Gak ada pilihan asal sama. Orang excited semua sama Zolis. Lu Coli? Awoniji nggak bercanda. Gue Bruno G sih. Karena Tadi katanya expect MLS, sekarang mau players lo, watch Bruno G. enggak beda. Tadi kan ada kepalanya Arteta sama
Gue. Kabarnya Arteta Bruno G. Arteta tuh feeling gue Bruno G, Odegaard, Rice. Oke. Tapi kalau gue pinginnya tuh Rice istirahat dulu. Jadi Bruno G, Odegaard, MLS. Gue pingin Bruno G karena gue penasaran apa yang udah diaplikasikan di beberapa match terakhir tuh, penerapan di Premier League gimana, apa yang bisa Bruno G tuh offer. Karena kalau Jolis gue udah kebaca dia bakal gimana. Kalau Bruno G nih gue masih baru 2 match dia main. Pengen tahu aja impactnya ke Arsenal tuh apa, terutama di area sentral, karena kan dia bisa ngasih true pass apa. Gue pengen tahu nih apa yang bisa dia lakukan, apalagi lawan low block gitu misalkan. Oke, kita langsung ke prediksi skor. Silakan. Siapa dulu? Gue berani naruh selisih 2. Wow. Selisih 2 Harusnya sih cuman nggak begitu clean sheet. 3-1 lah buat Arsenal. 3-1 kebobolan. Apa? Faktor tidak ada Saliba artinya Arsenal akan kebobolan. Cuman kebobolannya gue ngerasa kebobolan cantik. Game-nya emang open play bagus. Open play, gitu. iya, feeling gue. Cuman itu dia karena open play bakal ke Detail ya. Hah? Detail banget tuh. Detail. kalau prediksi skor. Kebetulan gue nonton kemarin. Iya. Lu pada nggak nonton? Papai berapa, Pai? Gue telak Arsenal 3-0. 3. Oke. Nggak ada celah sih. Enggak ditelah ya. Nggak ada celah. Oke. Gue 3-0 juga deh sama kayak Papai. Gue agak berbeda, gue 1-0 saja karena Arsenal bukan goal scoring tim menurut gue. Tapi Arsenal tim yang solid untuk gak kebobolan. Bisa cari cara apapun untuk ngegolin, tapi untuk ngegolin banyak kayaknya bukan di game ini. Jadi gue 1-0. Terus sekilas info le, menurut ESPN FC 100 top goalkeepers nomor 1 David Raya. Lanjut. ESPN. Sejak kapan ESPN cover bola ya? Selalu. Gue setiap buka ESPN lagi golf mulu padahal. Oh iya. Pasti golf. Saya buka ESPN lagi golf. Dulu sempet F1. Iya kan? Oh lagi bosan kayaknya nih. Oke, kita lanjut saja. Let's go. Oke, kita masuk ke game selanjutnya. Ada tim promosi lagi, Hull City. Tim berbaju oranye strip hitam akan menjamu The King of England, Manchester United. Ini juga punya sejarah yang kelam juga ya untuk Hull City ya, karena tidak pernah menang melawan Man United pada 6 pertemuan terakhir. Dan Hull termasuk tim yang belanja banyak juga, walaupun gak sebanyak Ipswich dan Coventry tadi kita bicarakan. Apa Rim yang menarik paling gak gini, apa yang harus diantisipasi dari Carrick V2, Carrick season 2 nih? Apa yang harus diantisipasi? Bedanya apa? Bedanya kayak kepecat kalau sekarang. Ya, gue nggak, gue jujur ya, gue pede-pede enggak ya. Soalnya ini Baleba belum here we go kan. Nah, gue jelasin dulu. Lah bukan udah here we go. Kemarin apa? Here we go soon. Ada soon. Ya udah anggap Pantas gue pensiun. Iya Enggak gini. Emang kalau Baleba anggap Baleba here we go. Apakah dia menjadi member di nggak game mungkin ini? Oh enggak. Baleba kalau di tanda tangan kontrak pun dia nggak main emang 2 game pertama. Ya, cedera. Itu kan- Gue bilang sama dia bilang berapa 70 juta murah. Gue ini barang lu digetok. Orang cedera. 70 juta tuh euro. Ini kan klub Inggris ketemu klub Inggris. Iya. Kenapa euro kita pakai currency ini Fabrizio? Morgan Rogers pound sterling. Bruno Semua G pound pound sterling. sterling. Elliot pound sterling. Berarti kalau Emang, sekitar Rim. 55-50 ya. Pas MU oh euro. Oleh itu gitu. Sama. Oleh itu gitu deh. Ini kalau ngomongin harga tuh suka tukar-tukar. Itu lu. Semalam gue digituin. Jadi di Sibasya kalau ngomongin harga, di saat dia butuh yang murah dijadiin pound. Itu mahal dijadiin euro. Iya. Gitu. Nah itu dia makanya. Enggak, tapi tetap nih pemain cedera. Nah, Lu iya. nggak bisa expect dia main di sini juga. Nah ini. Jadi kan belum here we go. Feeling gue here we go-nya biar fans MU pada seneng ntar. Kalah sama Hull atau sih. Kan paling hambu kan tuh. Zui. Baleba here we go. Langsung. Masa begitu? Lu ngorbanin 3 poin buat beli Baleba? Bukan beli Buat Baleba. naikin hype Baleba. Buat apa? Abis here we go kok gak here we go? Bisa gak here we go? Iya. Enggak, lu ada apa sih sama Baleba udah 2 tahun begini? Enggak, kok sekelas kok Gua kasih tau sama lu ya. Manchester United dengan atau tidak ada Baleba nggak mengganggu. Lo mau juara ya juara, nggak juara, nggak ada urusan Baleba. Enggak, cuman ini biar ini strategi marketing namanya. Strategi marketingnya MU biar fans itu nggak begitu pada hawas. Entar Oh jadi obatnya hadiahnya. Baleba here we go plus Iya. here we go soon-nya Lewis Hall misalnya. Oh. Itu fans MU langsung kayak elah kalah kemarin karena nggak ada aja bang, kayak gitu. Tapi gue pernah inget nih begini nih. Kalau nggak salah signingnya Casemiro. Gue inget banget. Persis Brentford. Itu beneran. Iya. Itu bener-bener semua fans lagi marah, semua lagi marah. Dikasih Casemiro, twing. Woi.
Itu dan Tapi Berarti minggu depannya Casemiro Rin. ini, Bos. Berarti minggu depannya lawan Ipswich kalah lagi, habis itu Lewis Hall, here we go. nah itu enggak. Jadi Itu tiap kebanyakan. game week ada here we Tiap go. game ada ini gue ngerasa ini match kayak Brentford, betul kenapa? Mirip kayak Brentford kemarin karena kita mainnya pakai baju third kita nih, yang putih. Putih. Gue nggak tahu, feeling gue tuh nggak enak. Hull nih promotion, kita mainnya away. Terus ini Hull Tiger. ya apa? Malaysia juga Tiger gitu. Iblis. Lo kan iblis ya? Iya, maksudnya gue ngeliat tuh kayak Written in the Stars nih kekalahan ini, tau gak sih lo? Kayak kemarin Amorim Kenapa jadi pesimis begini sih? preseason Lawan Hull pesimis. Cupu. Enggak kayak Amorim kemarin preseason gak menang sama sekali. Lo Wallahi gue trauma MU. Grimsby nih. gue udah bilang, lo tanya Raf, dia yang ngechat gue. Oh bener kata ente. Gue udah bilang gak pernah menang preseason ketemu MU. Itu menang pasti, gue udah bilang. Karena kita tuh selalu jadi klub yang kayak gini. Cuman kalau gak terjadi bab kliniknya, ini Hull City lipat bungkus, Karet berapa? kita oper ke championship. Udah gak main karet, step plus sekarang masuk ke tempatnya. Abis karetnya. Nggak, udah nggak, menurut gua nggak ada satupun faktor Hull City bisa menang sama sekali. Dia peringkat 6 di championship, they're lucky to get through. Harusnya Millwall yang ada di posisi dia, gua ngerasa sampai sekarang nggak ada yang bisa bikin Hull City layak untuk ada di posisi ini. Yes. Gue cek dulu apakah peringkat 6. Betul sekali. Karim. Gila, meremehin gue. Jadi inilah yang disebutkan tadi kita debatkan, dan nggak semua best team di Liga Championship itu bisa masuk Premier League, tapi malah peringkat 6 yang masuk Premier League. Ya. Yes, itu. Ini pembuktian nih sekarang untuk Hull City. Padahal ada tim-tim yang lebih besar seperti Soton, Borough, itu dilengkapin sama dia. Hull City tuh ada siapa ya? Ada pemain Trippier apa atau siapa? Ada ini, Trippier Wolf. ada Lee Target. Terus saya dulu masuk Southampton. Iya, bagus. Oke, kita lihat deh transfer in-nya Hull City biar agak kenal dikit sama Hull City gitu ya. Yes. Hull City tuh beli strikernya Leeds yang dulu wonderkid Inggris, Joe Gelhardt. Oke, dia beli midfieldnya Salzburg. Terus dia beli midfieldnya Salzburg, bukan Salzburg, sorry. Iya. Itu Lukas Gurnaduas, itu juga salah satu wonderkid DM, ya Yes. kan? Terus dia beli pemain dari Liga MLS kalau nggak salah nih, Lucas Harrington. Oh, Lucas Harrington 15 juta center back, gila nggak? 18 tahun 15 juta. Terus beli lagi Nobel Mendy dari Rayo Vallecano, bagus tuh. center back lagi 25 juta. Terus ada dia beli lagi Elliot Struth dari tim Mjällby nih, tim Swedia, 2,5 juta. Terus beli lagi Jans Hertodal, pemain Skandinavia lagi, 10 juta lagi. Terus beli lagi Konstantinos Zolakis dari Olympiakos, 23 juta. Terus beli Solakis lagi, dibeli? iya. Beli Solakis lagi kiper. Morita Jepang, Sporting, DM, free Morita transfer. dia. Iya. Oh gila. Matt Target, ini pemain yang udah lama banget nggak pernah main lagi. Free agent tuh dia tuh. Left back. Terus beli lagi Oscar Zambrano, Jack Butland. Jack Butland yang Inggris, MU kan? Iya. Toby Collier udah balik ya? Itu online kemarin ya? Collier online di situ. Oke, baru kalau Collier tuh pemain lu. Posisi dia di mana? DM. Bukan. Sekarang dia lagi di mana? Di mana? Kan preseason ada nggak Toby Collier? Preseason ada nggak? Ada, gue lupa ya. Ini fans bohongan. Lu ngeliatnya gimana bro? Lawan Hull, gampang, susah atau gimana? Faktanya di preseason ini Hull itu hanya kalah sekali di preseason lawan Frankfurt 2-0. Lawannya siapa aja? Ah, kasih tau. Lu juga ya bener lah. Ngasih tahu dulu. Ya, lawannya siapa aja? Game terakhir Lawannya Nice. game terakhir Nice 0-0. Saudara dia. Ya kan Nice ya. Nice 0-0. Frankfurt kalah 2-0. Lawan Kasim Pasa. Gimana tuh Kasim Pasa? Ya mungkin Turki. 1-1 seri. Terus lawan Rizespor Turki lagi menang. Lawan Konyaspor Turki lagi menang. Udah. Come on, man. Iya jadi ya maksudnya enggak. Oh, this is Gue ngasih tahu doang. King United. Lo harus paham lah. Gue kasih tahu doang bahwa Kalah nih, anjing kalau kalah. di preseason ini cuma kalah sekali. Berem lo tau Bruno main Iya. pakai tutup mata kayak Daredevil, lo lihat nanti. Hah? Passing Trivela dar. Lo Nah, lihat Bruno tar. nggak mungkin jago game pertama. Oh gitu. Bruno November atau Bruno tuh preseason main gak sih? Gak pernah lihat gue di preseason. Main tuh kan dua enggak. penalti. Berarti nggak Dua gol. penalti nggak Oh masuk. enggak gol. Game terakhir sebelumnya gak ada yang main dia. Lawan Leeds gak main dia. Main. Lawan Leeds main. Alhamdulillah. Lawan Leeds main. Main kan ambil penalti.
Iya. Oh. Dia lihat sama Milan. Aduh. Oke. Dia sama Milan doang main. Lu ngeliatnya gimana? Jadi ya dia di maunya MU nih kan kalau Jangan ngerendahin MU. MU Tolong. MU 2 kali preseason kalah kan. Lihat Coventry, presisinya lo coba le. Ya udah lanjut aja. Ya kan Jadi kayak 2 boleh. kali kalah kan preseason. Iya. Nah, Hull ini cuma kalah sekali. Berarti secara preseason dengan levelnya Hull lebih bagus secara preseason. Coventry ya. Menang 2-0 lawan Monaco, menang 3-1 lawan Espanyol, Mampus. seri lawan Northampton, menang 4-0 lawan Watford, Berangkat. menang 3-1 lawan Wrexham. Wah, better sih. Hah? Jujur better presiden Hijau Coventry semua, bro. sih. Championship itu ngaco. Sorry, ada Ini nggak preseason. Ya malah real game, bro. Oh iya. Championship real game gimana? Rim. Bandingin champion sama presiden. Harusnya lu balikin. Arsenal kalah sama Dortmund 3-2 di Emirates. Betis Nah ini cuman lo. apa? Betis kalah Bukan, juga. Sama Betis sama kalah. Dortmund gue kasih tau dia kalah kenapa ya. Ini gue bukan nyanjung Arsenal. Dia kan sohibul hajat bikin Emirates Cup. Dia sohibul bet, yang punya rumah, yang punya acara, yang bookingin hotel Dortmund. Masuk ruang ganti, nih Mun di sini ya. Kalau mau minum di sini, kalau ada apa-apa ngomong gue. Masa nggak dikasih menang? Iya. Dikasih menang Nggak sebelum mungkin dong. Harusnya kasih yang kasih 90 penalti. menit. Habis itu pilih penaltian. Kan aneh kape. Lah itu semua Berapa menit? ICC juga begitu. Berapa menit? 90 menit menang. Iya, Dortmund betul, betul. 3-2. Dortmund menang. Penalti kedua nih. Habis itu pilih penaltian dong. Habis itu menang siapa? Iya. Oh lu Arsenal. lu jahat. Enggak, lu jahat sama tamu begitu. Lah, iya. Itu adalah Gue tamu kalau gue gerombol, gue bikin menang gimana caranya tamu tuh. itu adalah part of the contract, harus penalti untuk entertainment penonton yang udah beli tiket. ICC juga begitu. Kalau international cup Lu, yang di menurut lu gini, lu punya MLS. acara, ya. Heeh. Ada keluarga lu nih sepupu-sepupu lu sama ada tamu. Yang wajib lu senengin sepupu-sepupu lu apa tamu? Yang angkat trofi Dortmund, Le. Tadi katanya lu menang penalti. Pernah penaltinya, tapi yang angkat trofi Dortmundnya. Ah, freak ini sih. Ya, emang begitu. Emang begitu. presiden Yang angkat emang trofi gitu. Dortmundnya. Kan ada yang Ini sebadan freak. emang parah Lo, sih. lo kita udah kasih lo nih. Gue udah punya Premier League, gue kasih Emirates Cup buat Dortmund. Dia dapat Ya kasih gak usah penalti. buat lucu-lucuan, Le. Gue punya Premier League lo. Nggak ada. Fucker. Ada kemarin yang nggak mau penaltian siapa ya? Friendly tuh. Chelsea. Chelsea. Ngambok, Chelsea. ngambok kena sikut Iya. dikit, baru main bola ya. Sikut dikit tai digebukin Chelsea. anjing. Hah? Chelsea Digebukin Darul Tazim. Ya nggak? Ya anyway Baswe, anjay. Nah itu MU ya, ini game bantai sih. Gue aja expect ini ntar prediksi skornya gue bisa 4 digit ya. Gue Digit. 4 digit bisa 4-0, 5-1. digit. Tadi 1 digit dong. digit. 4 digit tuh 1000 kosong gitu. Gue juga sama. 2150 kosong. Sama kayak dia. Gue siapa yang bilang gue ini 4 digit. Kenapa dikurang-kurangin? 90 menit setiap menit berapa gol? Setiap menit kita 10 gol. 15 malah. Pas balikin bolanya ke kick off gimana? Gak sempet tuh deh. Iya, pokoknya nggak ada ya. Gue ngerasa Hull ini tim nggak ada harapan, dari transfernya juga begitu-begitu aja, nggak ada pemain yang kita terkenal, yang kita tahu juga cuma 2-3 pemain, dan di preseason juga nggak lawan tim yang strong kecuali Frankfurt dan pelatih siapa Mainz. sih? Pelatihnya Udah lo sekarang bilang sama Carrick turunin semua anak akademi yang mau di loan. Enggak buat showcase nih. Preseason Ini udah coba. Jaki Preseason Rofiq, udah coba. Rim, ini Academy United. Kasih email semua tim di Inggris nonton sekarang. Pilih mau loan siapa gitu. Preseason udah begitu kerjaannya. Oh iya. Dikit-dikit main muda. Gue nontonnya biasanya kebiasaan babak kedua karena nggak tahu MU main kan. Jaki Rofiq pelatihnya. Terus tiba-tiba siapa Jaki Ropik? Ropik disuruh ngelatih. Ropik yang gue tahu Kang Kayu, tau gak? Jaki Rovic ini orang Bosnia. Beliau ini enggak lo enggak tahu, jangan sok tahu. Serbia deh. Enggak dia Bosnia. Bosnia udah disebut masa Dia orang salah. Bosnia, dia pernah melatih di salah satu tim Turki, makanya dia presiden di Turki. Namanya Kayan Sipor Kayserispor. kan? Iya. 6 bulan doang kerja di situ. Habis itu sebelumnya di Zagreb, Setahun. terus di Rijeka. Dia tuh seinget gue le, dia tuh awal mulai Jadi karir dia tidak manajernya pernah MK Servette. dia tidak pernah melatih di top 5 league. Di Eropa tidak pernah. Dia tapi apa namanya pertama debut, kali berarti tenurnya debut. dia tuh di NK Tapi jangan lupa Servette orang-orang 2017 tuh Balkan bagus. ini, orang-orang Balkan ini karakternya strong. Iya. Jadi biasanya buat ruang ganti lumayan top juga. Hati-hati. Iya. Sedangkan Carrick kan dari Inggris, posh boy ya. Dari kecil disuapin, mobilnya Rolls Royce. Ya kan? Malah, Victoria malah Beckham. digampar sama Ferguson Rolls Royce. Sejak kapan ada yang berani? Beda, Dia yang satu pas zaman Balkan, Van Gaal, pas zaman yang Van satu Gaal. Balkan, yang satu anak manja dari Inggris, beda lah. Ya udah ada Steve Holland gampar. Kita Steve Holland sama lu ya?
Iya. Itu tuh. Steve Yang Holland bikin, di yang bikin, Chelsea. yang bikin MU bagus. Steve Holland gak usah malu. Chelsea-nya yuk. Steve Holland tuh kemana-mana Gila, bos. Dia ngelatih Inggris Iya, kemana-mana. Ada Jonathan Woodgate, Iya. ada Johnny Evans. Nah itu gak penting. Bagus. Oke. Bruno bakal shine di game ini menurut gue. Dan sih kata gue. di sini menurut gue lu bakal lihat gimana Carrick udah mau mencoba juga Bruno tuh lebih advance ke depan. Bakal nih kita bakal lihat Bruno season ini golin banyak. Tapi Tielemans nih yang bakal. Pertanyaan terakhir untuk game ini. Bisa Papa jawab juga ya. Marcus Rashford, sang nomor 14. Iya. Apakah dia member tetap di starting line up ataukah dia tim hahaha rotasi? Kayak rotasi di awal. Abis itu jadi starting line up, top scorer, top assist, Premier League, PFA, yang player of the season, Pulang-pulang. sama vlog. Udah nggak yang lagi, hei. Enggak, Pak, menurut lo, Pak? Di kiri itu kontendernya cuma 3 sebenarnya. Cunha, Rashford sama Dorgu. Iya, lu gak usah disebut lah. Oke, berarti tinggal 2, Cunha sama Rashford. Menurut lo, mana yang bakal tune in duluan ke sistemnya Rashford dan yang bakal diandelin dari 2 itu? Dorgu, sistemnya Rashford. Steve Carrick. Orang gue nanya apa ya? Sistemnya Carrick. Biasa udah latah. Oh iya. Gak usah dibener-benerin. Iya, benar. Kalau gue sih yakin banget 100% Dorgu Rashford akan enggak. Rashford akan jadi seperti di Barcelona aja udah. Super sub. Super sub. Sub. Iya. Buat ngisi 3 posisi itu. 2 posisi sih, striker sama left wing. Emang gak menghargai kalau itu benar terjadi. Ini tim gak menghargai. Enggak, gue yakin lah kayak gitu. Kenapa harus ngehargain? Dia bersaing dengan ya oke lah Cunha, Mbeumo. Kanan punya Mbeumo sama Diallo kan. Kalau Sesko balik Yeah. dan Sesko perform. Kalau dia masih pakai Mbeumo di depan, Rashford pilihan bagus banget sih. Mendingan Rashford kalau gue. Di Mendingan kiri. Rashford di kiri. Kalau pakai Mbeumo, tapi kalau pakai Sesko ya Rashford. Secara profil beda ya. Cunha tuh lebih flair, lebih playmaking, Iya. ya kan. Sedangkan Rashford tuh lebih direct, goal getter. Gue ngerasa di sistemnya nggak tahu ya. Sistemnya Carrick kayaknya Rashford bisa jadi target man-nya gitu. Bisa. Artinya bola-bola panjang, bola-bola zona-zona yang akan di-hit, di attack tuh yang attack bakal si Rashford. Misalnya bola dilempar dipanjang ke zona tengah, Rashford yang bisa masuk tuh. Ambil. Iya. Inside masuk. Itu kalau Mbeumo, makanya gue bilang tadi kalau Mbeumo, karena Mbeumo ada kebiasaan Tapi Mbeumo juga begitu karakternya. ngelebarnya ke kanan tapi kan. Ya. Kalau Mbeumo ke kanan. Nah, cuman tadi kayak Basya bilang ada Tielemans sekarang, ada Bruno yang akan at least di edge di pinggir box. Jadi kalau Rashford mau masuk, ya Mbeumo harus keluar. Tapi kalau pakai Sesko mau ngapain? Sesko harus jadi keluar. pemantul, bro. Bruno ke Sesko heading, Rashford lari. Satu. Gak ada mantul terus di di dalam pinggir box lapangan. ya. Enggak di dalam box. Ini kan gue ngebayangin United tuh selalu bola-bola dari belakang. Transisi, Sesko jadi Ya, pemantul. lu punya Tielemans tuh pendek. Bruno ini gak usah turun deep terlalu panjang. Gak ke usah. belakang. Jadi progresnya benar-benar depan. Jadi box. asisnya harus Bruno. Ya, Gak boleh yang enggak, lain. enggak. Oh, iya. Maksudnya Bruno tuh di depan box yang udah sekali asis bukan create chance lagi udah. Iya, udah jadi barang. Iya. Tapi kalau feeling gue Kan dia yang maksain. Bruno harus asis dia bilang. Enggak harus Enggak, asis. dalam Maksud gua. dalam gambarnya Papa itu paling ideal emang Bruno tuh end productnya langsung Iya, asis ke malah siapa gitu. Dan Jadi nggak ada skenario Sesko jadi pemantul tuh nggak ada di bayangannya Papa. lu juga bayangan lu juga ngaco lu. Lu kenapa sih? Enggak. Masa semua marah? Kalau pakai Sesko makanya nggak pakai siapa? Nggak pakai Rashford. Iya. Rashford pasti babak kedua lah. Babak kedua main. It's Gini, okay. kalau kita bahasakan gini aja. Kalau open play, Iya. Rashford, Mbeumo lebih unggul. Tapi kalau Iya. permainan tertutup, lebih cocok Sesko, bener nggak? Karena Sesko bertubuh besar. Enggak, tipe Bertubuh kalau gue tinggi ngeliat, besar. ya tipenya aja. Kalau Mbeumo kan nomor winger lo taruh tengah, ya kan. Kalau Sesko kan nomor 9 dia main Iya. sebagai nomor 9 kan, Iya. jangkar gitu. Mbeumo bisa Makanya kalau game Suplai, tertutup, suplai. Sesko lebih cocok. Berarti ini lawan Hull harusnya Sesko lebih. Nggak. gue punya opini Nggak mungkin. gue punya opini berbeda. Gue udah tahu starting line up siapa aja kok. Pokoknya nih Udah nelfon Carrick. Carrick akan expect Hull nih kan main low block, ya kan. Menurut gua kanan Mbeumo, tengahnya Zirkzee seperti apa yang dilakukan di preseason udah coba-coba terus tuh. Zirkzee, kirinya ya antara Cunha apa Rashford, tapi kayaknya Rashford gue starting. Jadi Rashford, Zirkzee, Mbeumo, Bruno, Tielemans, Andre Santos. Lu gimana sih? Zirkzee false nine gitu.
Buat bantu. Ya benar juga sih. Berarti false buka-buka. 9 jadi False deh. yang Bruno attack boxnya si si Beumo sama Rashford. Rashford. Nah, Nih gue kasih tau Tapi starting kalau lineup low dari sekarang block nih. begini Rashford malah bisa. makanya. Nah, kan ini tadi masuk Makanya di sini gue kasih tau Dia butuh starting space. lineup dari Ya sekarang. udah, ayo. Gue udah nelfon Kiper Erik. Lamans. Kiper Lamans atau Enggak. Mi? Kiper mah yang baru itu Lamans. Lamans. Kasian lagi stres kena kebobolan kemarin Portugal apa? Belgia. tahun Spanyol. Jauh gila di World Cup. Nanti diajarin sama Mike Penders. Kemarin Kemarin kalau lawan- diajarin. Iya. Mike Penders kan yang disuruh masuk kemarin. Itu ceritain nih, ceritain. Iya. Nggak, ceritain. Apa? Waktu di World Cup Yang mana? yang si Courtois cedera. Ikut aja cedera. Terus tiba-tiba name boardnya Mike Penders. Iya. Kasih tahu Karim. Yang dipilih Penders. Iya kan? Yang masuk Lamans. Nah, kan itu dia Pak Mak. Udah bilang. Dia baru ganti nomor 1 juga kan, Iya Lamans jadi nomor 1. nomor punggungnya. Altai Baindir sebelumnya. Terus kanan? Kanan udah pasti Dalot lah. lah. Ya, terus Bagus dua center back terbaik lu siapa duonya? Enggak, dua center back bukan terbaik, yang ada dulu aja. Kayaknya feeling gue Maguire Euro. atau Maguire Heaven sih. Heaven kayaknya. Oke, tapi kalau yang terbaik siapa? Lisandro Dele Maguire. Heaven. Maguire Lisandro bener. Maguire Lisandro yang terbaik, tapi karena nggak ada Lisandro jadi Maguire, Heaven atau Heaven. Maguire Euro. Maguire Heaven kayaknya. Oke, kiri. Ya udah pastilah. Kluk-kluk. Roberto Carlos. Oke. Terus duo pivot ya 4-2-3-1 kan? Yes. Iya. Masa itu. ditanya? Baru duanya dong. Iya, Santos Tillmans baby. Andre sama Yuri. Iyalah. Andre sama Yuri. Benji siapa sih Benji? Siapa? Benjamin nih. Iya. Siapa Benjamin? Sesko. Sesko. Nomor 10-nya Bruno. Bruno lah. Left wing-nya Marcus apa Patrick? Left wing Dorgu. Patrick. Ya striker Bumo, kanan dia lo. Oh, ini kayak Jadi- pre-season ya? Mirip-mirip pre-season. Enggak, itu udah, percaya sama gue. Works gitu ya. Itu udah. Jalan. Udah deh pokoknya deh. Iya. Ayo kita Jadi- lihat beneran siapa? Ayo bener adu ya. Aduh, Aduh gua Rashford, Zirkzee, Mbumo. Iya bener ya. Iya. Gue pede banget nih. Lu siapa tadi? Dorgu. Dorgu, Bumo, sama Diallo. Iya, kita lihat. Iya. Itu beda jauh, tiga-tiga beda loh itu. Iya. Bedak ya. Next pas review Iya. semuka. Nah, enggak kalau kita Enggak, kalau gini kalau kita aja, salah gini aja. dua-duanya, Ini aja. kalau salah dua-duanya, Enggak usah. Slap Soalnya dua-duanya bedak. Slap challenge aja seru. Kalau gue yang benar. Oh, lu mau ikutan? Slap challenge aja adu gampar. Yo. Gampar tangan aja. Iya, gambar tangan ya. Jangan gambar tangan bedak. Gambar tangan. Gambar tangan sama bedak. Enggak, gambar tangan Gampar aja. tangan aja. Gambar tangan. Ya udah kelamaan udah. Kita Gambar mau tangan. prediksi skor. Kita prediksi skor Hull City menjamu United. Berapa? Ayo. Hull City jamu ini. Gue kecil aja menurut gue 4-1. Gue udah tahu arahnya. Basya? Dari kecil aja. Gua, menurut gua sih bakal defisit 4 ya. Defisit. Kalori. Ya, defisit 4, jadi kayaknya 5-1. Kayak itu Kebobolan pasti ya. bobol. Kebobolan mah pasti. Gue 4-0. Lu apa sih 4-0. semuanya? 4-0. Semua game nggak mungkin clean sheet, Pak. Enggak, Semuka bumi. ini. Ini lu Lu mau prediksi lu 4-1, 4-0, 5-1. 5-1, gue 3-1. Tapi yang jelas golnya banyak lah. Di sini kita 4-0. punya persamaan bahwa golnya United banyak, tapi untuk 5 ya kebanyakan. Cuman lu kalau mau seru, 3-1. kalau mau seru nggak usah nonton Arsenal, nonton ini aja. Kan beda jam Nggak usah juga. digituin juga, pasti yang paling ramai. Beda hari kan. Kan Arsenal sendiri. Iya, dan lu juga main, dan lu juga adu-aduan sama Arsenal. Iya. dan lu juga mainnya Gue udah bilang dari sendiri. awal. King United. Udah bilang- Ngapain adu-aduan sama Gue Arsenal? udah bilang dari awal. Gue udah bilang dari awal. Sabi aja ala Erobi gue mau tukar Ziban. Makan yang tuh lagi yang kalau start. Nah, ya udah. Karena kesempatan nonton MU jangan nonton Arsenal. Arsenal Kan sendiri. sendiri. Regut pas Kenapa Arsenal. lu ruwet? Tidur Pas aja ya. Arsenal tidur. Siapin diri buat Siapin diri untuk nonton Manchester United. Karena 90 menit Manchester United itu jauh lebih berharga dibanding seasonnya Arsenal Iya. kemarin. MU mainnya Pas- Sabtu jam 6:30. Iya. Malming. Gue Oke. agak bingung nonton di mana itu. Kita langsung saja ke match selanjutnya. Ada salah satu dari 3B ya. Baleba. Ayo 3B siapa aja? Badia Chile. Brighton, Bournemouth, dan Brentford. Ini kita bahas Brentford yang akan menjamu dark horse-nya versi Gerombol ya. Tottenham Hotspur. Oke, Brentford akan menjamu Tottenham. Ini akan menjadi London Derby pertama di pembuka Liga Premier League. Brentford lagi terbang-terbang. Ya, ini salah satu tim yang dibangun dengan Moneyball tapi tidak pernah menyerah. Walaupun kehilangan banyak bintang, mereka menjalani preseason cukup baik. Terakhir lawan Frankfurt menang 7-0. Bintangnya adalah Mm. Shade Brace, terus ada Igor juga Brace,
Terus disusul sama Dango Utara dan Louis Potter. Pama lu bayangin Brentford 7-0 Frankfurt. Frankfurt 2-0 Hull. Jadi kecap itu Hull Pama di Premier League. Jadi kecap itu Hull. Bener. Ya enggak lo kalau Premier kalau Presiden ya bisa kayak gitu nggak bisa. Enggak, tapi lihat itu nggak ada yang nonton tuh match. Oke, kita coba bedah dulu sebelum kita ke Spurs karena kita sering banget ke Spurs ya. Kita bedah transaksinya atau pembeliannya Brentford di transfer window ini. Pembelian pertama adalah sebuah lagi. Kita transfer out dulu ya. Transfer out itu bentar, transfer outnya Henderson ke Chelsea. apa? Hendo ya. Yang pertama adalah Terus Onyeka Coventry. Jordan Hendo, terus Onyeka ke Coventry, habis itu anak akademi Arthur ke Celtic, habis itu anak akademi Lightlaw ke Falkirk, Nggak penting habis banget. itu udah yang penting-penting aja ya. Isinya Maris Nelson akademi, balik ke Arsenal. isinya akademi semua. Akademi semua yang keluar ya. Oke, pokoknya yang pemain senior yang keluar tuh hanya Henderson ke Chelsea. Udah. Player in ya. Player innya Player in, ada iya. Mamadou Sangare. Nah ini nih. Ini DM Afrika Gila, dari Aneh, Mali, kenapa Brentford ya? berumur 48 24 juta. tahun, 48 juta euro. Ya. Terus ada salah satu dari New York Red Bulls, kiper namanya Aidan Stokes, Oh jago tuh. USA, American guy. Hmm. Terus dia selamatkan Callum Wilson dari Degradasi. West Ham. Nah ini menurut gue good signing karena Tapi Igor, dia free transfer juga. iya, maksudnya Igor Thiago di saat stuck dia bisa Ada masukin pemain senior. Pemain-pemain yang kayak gini nih bisa banget ngasih 5-6 gol satu musim dan gol-gol penting biasanya. Terus diambil Jadon Anthony, ini salah satu pemain Burnley terbaik sebenarnya menurut gue di Musim musim lalu. lalu. Dibawa sama Burnley. dia untuk main di left wing. Terus ada Yannick Schuster, Dari Leipzig, Salzburg. center back dari Salzburg. Ini one to watch juga. Orang Austria. Terus ada striker lagi Pak Mak. Oh enggak jadi itu cuma. Udah. Dan mereka akan menghadapi the mighty Spurs. Lily White. The Lily Whites. Jika nangis siapa sih? Di kandangnya Brentford di GTEC Stadium. Nah, ini akan menjadi one to watch karena penasaran banget bagaimana Spurs membuka musim ini. Ada yang kepo-kepo nggak kalau dari internal Spurs, mau dari manajemen resmi, official atau dari fans, ekspektasi mereka tuh di mana sebenarnya? Tahu nggak ekspektasi mereka di mana? Kalau yang gue kemarin nonton tuh si ini Expression yang lucu tuh. Oke. Dia bilang, Mama blood, we are not going to be 10, 9, 7, 6, 5. Oh, dia expect 5. 5. Oke. Dia expect 5 kalau dia. Kalau si ada lagi si Ebi Summer tuh kalau nggak salah Yang cewek ya, Yang sama. cewek kalau nggak salah 6 Di deh. Eropa lah. Europa League. lah pokoknya. Iya, emang target realistiknya ya dia masuk Harusnya Eropa. Ya, realistik nggak? Eropa League. Realistik lah. Sangat realistik. Realistis. Itu realistik. Realistik atau Champions League 5 realistik buat mereka. Champions League itu impossible apa enggak? Enggak impossible. Kalau buat gua nomor 5 Spurs bos tadi. Sama makanya Ya kan, gua tapi bilang. Champions League belum tuh 5. 5 kan? Belum. ya? Kan Belum. tergantung Tergantung koefisien. pencapaiannya klub Inggris di 3 kompetisi tersebut. Kan udah pencapaian Arsenal. Enggak, di musim ini. Tadi bergerak tuh. Enggak lah poinnya dari musim lalu. Enggak. Gimana sih? Bergerak. Emang bergerak. Enggak baru Bergerak. di info tuh biasa akhir-akhir Pak. Iya. Kayak kemarin tuh baru dapat Bergerak. itu tuh akhir-akhir mau semifinal apa Kalau mau- nggak salah nih gampangnya. Setahu Ya. gue ya, IPL Gampangnya udah fix. Yang ya. satu lagi yang belum. Gampangnya ya kalau di setiap kompetisi itu tim-tim Inggris masuk quarter atau di Champions League tim Inggris quarternya ada 2. Nah itu naik tuh coefficientnya. Kayak gitu-gitu deh. Nah, kalau kayak Pokoknya kemarin- bergerak, bukan pakai tahun lalu. Kalau case kemarin kan kenapa tiba-tiba di akhir-akhir kita bisa 5 tim tuh bisa Terus lebih semi, malah kan? karena Crystal Palace Aston Villa, menang menang Conference League, Aston Villa menang Enggak, Europa enggak. League. Sebelum Nottingham semifinal. Iya makanya semifinal. Nottingham semifinal. Semi masuk Arsenal semi, Arsenal final. masuk semi yang nyelamatin dia tuh. Enggak, ini lu jangan kena narasi fans Arsenal. Enggak, bukan. Enggak, ini narasi fans Arsenal. Enggak. Arsenal masuk semi, Cek, tapi ya. di bawah itu enggak ada Forest, enggak ada. Jadi kan pakai koefisien poin. Iya. Poinnya itu masuk ke 5 ketika Arsenal masuk semifinal. Iya. Gue bilang Arsenal masuk semifinal. Di bawah ini nggak ada tim Inggris, nggak masuk 5. Enggak. Lo ngerti gak? Pertama itu yang lolos semifinal itu Champions League. Iya, ini kan permainan narasi karena Enggak Arsenal narasi. adanya di akhir, Astagfirullahaladzim. jadi kita saviornya. Lo harus makasih sama kita. Bikin artikelnya dah. Nah, malah karena Arsenal duluan kalau Karena misalnya Champions League main dulu. kalau Arsenal- misalnya Europa League Arsenal- kalau Europa League duluan mungkin Iya. Xaviernya Lo Aston ngerti Villa. nggak? Karena paham maksud gue kan? Champions- Iya, nggak, lu- bukan nggak, Le. nggak, Lo nggak ngerti nggak? paham. Lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Champions League itu main duluan. Mastiin ada tim Inggris di semifinal duluan. Dan saat itu cuma Arsenal.
keluar itu apa official statement Inggris 5 musim depan. Karena di conference sama ini belum ada. Oke, misalnya Crystal Palace, Villa sama Forest nggak masuk quarter. Enggak udah. Emang bisa? Itu. Bisa. Karena di sini Enggak, gue coba nanya sama bacain, lo. Bang. Gue mau nanya sama lo. Enggak, gue bilang poin masuk. Aston Villa, Forest nggak masuk quarter Europa League, Crystal Palace nggak masuk quarter Conference League. Itu bisa 5. Enggak bisa. Kan gue bilang poin masuknya. poin masuk ini Jadi gini. ini poin. Jadi lu nggak bisa klaim Iya, ini gini, Arsenal gini. masuk semifinal. Gue bilang ketika Arsenal masuk semifinal itu official jeder. Oh iya, Keluar. tapi Gua bukan nggak bilang hanya karena Arsenal. Gue kasih analogi lah. Lu 0-0 lah 1-0 kalah lawan Bayern di final Champions League kemarin. Tiba-tiba Drogba header golin. Winning golnya Drogba yang bikin, habis itu gol terakhir penalti Drogba. Jadi bisa dibilang Drogba yang ngebawa Chelsea Ya emang karena Drogba. karena Drogba. Nah kalau ini Nah, ini yang ibaratnya yang last minute golnya yang bikin akhirnya Arsenal unggul dari La Liga itu Arsenal karena kalau Arsenal tidak masuk final Champions League, kalau ketiga Tidak, itu kalah juga nggak sama masuk. Liga, Makanya kalah gue sama bilang, Liga. lo jawab tadi itu kan versi lo ya. Ini versi gue ya. itu Sama. sama kayak lu kayak Sama, cek maksudnya kan dia. juga main. Gol- Cek save penalti. Enggak, Bertrand gue bener perform. gue masuk dia. Enggak gini. Jika Crystal Palace tidak masuk quarter, Semi. enggak, quarter aja dulu. Iya. Forest sama Villa nggak masuk quarter. Arsenal masuk semi. Kalau cek gak save Robben Tar gimana? dulu, lo jawab gue dulu. Iya, yang itu. Sekarang gini enggak, kalau cek tidak Lu save jawab gua Robben. dulu. Nah, gue bisa enggak? Ya udah. Gua Jadi kan- ini kolektif ya teman-teman ya. Ini kolektif. kolektif. Tapi winning Tim-tim goalnya Inggris Arsenal. ini sampai ujung. kolektif. Iya, winning goalnya Arsenal. Pertama Inggris lolos semua dari Ya, kedua. ya, Itu pertama. tuh. Di Champions League lolos semua. Betul. Di Europa League lolos. Benar. Poin naik nih deng. Ya, tadi narasi adalah suksesnya tim-tim Inggris Ini di poin. kancah Eropa. Bukan. Arsenal menyelamatkan koefisien Bukan Inggris itu. AB. Winning goalnya Lo lah. gini ya, Headline-nya. koefisien harus 1000 poin anggap. Ini poin udah 999 dari semua tim. Ya. Ketika dia lolos, jeder masuk menang Di final. akan semifinal. Oke, anggap dia tidak lolos. UEFA ngasih satu. Villa lolos. Iya kan gua Enggak, aduh, kalau ada gua lolos itunya. semifinal enggak akan Gini nih, dapet itu. nih, ya. Dapet lah. Gimana? Enggak, kalau Dapet lah. Arsenal enggak lolos itu Arsenal nggak lolos, tapi Villa sama lolos. itu lolos. tetap Villa doang nggak lolos. enggak ya. Villa Ya, sama nggak tahu, Nottingham. cara nilainya kita nggak tahu. Cuman Sama Crystal Palace. intinya si Arsenal nih pas dia lolos semifinal dia bawa nih poin nih UEFA. buat Arsenal nih mau Inggris. semuanya. Lo tau Loh, nggak? kalau Besok ngomong nih sama Avenger dia- Doomsday. Dia bilang Doomsday kita nggak tahu siapa kan. Katanya kan Robert Downey Gyökeres. Jr. Ya kan terus ada yang ngomong nih Gyökeres. Le. Pokoknya Arsenal dalam semua kejadian di Le, muka enggak, bumi. Gua mau Dia harus tanya ada di sama lu. situ. Gue mau tanya sama lu. Stratanya ya Champions League, Europa League, Conference. Menurut lu poin Champions League itu Lebih gede. Lebih gede kan? Tapi you Lebih cannot do gede. it alone. Gak ada yang bilang alone. Iya makanya. Yang bilang alone tuh udah kesuksesan tadi Inggris lu. di kancah Eropa. Bukan. Enggak, Itu. Enggak, lu Gue benar, gue lagi setuju nih, gue lagi Iya. setuju karena Arsenal lolos atau enggak. Tapi ini gue setuju sama dua-duanya. Ini kayak gini. Arsenal nggak lolos atau nggak lolos. Tim lain juga lolos semifinal. Inggris juga dapat koefisien 5. Tapi kalau Arsenal lolos, yang lain nggak lolos, Inggris juga koefisiennya 5, sama aja. Sama, ngerti nggak? Sama aja. Lagi bahasannya bukan Arsenal. Lu juga ngeklaim aja sih. Iya. Lo enggak. Gue cuma bilang Dia bilang dia Didier Drogba di UCL 2012. Lo iya. Kan gila. Lo Enggak, maksud gue cuma untuk nyampe 1000 poin. Si Bener Arsenal nih dong. bawa poin terakhir biar 1000 biar biar. Nggak, Gitu itu doang. kenapa fans Arsenal mengklaim itu adalah dari Arsenal? Karena yang lainnya mainnya setelah Dia itu. karena Champions League di Selasa Champions Rebo. League duluan itu. Kamis Jumatnya baru conference dan di Europa League. Nah, Itu permasalahan itu Ibaratnya doang, nih ya, Le. tadi ibaratnya Nottingham Forest, Aston Villa, terus siapa tuh lagi tuh Crystal Palace, dia tuh Peter Cech, Yeah. Frank Lampard, Kagak. Ryan Bertrand. Nggak kayak gitu. Oh, dia kolektif dong. Chelsea. Lo jadi klaim. Chelsea Nggak aja. kayak begitu. Lo jadi hero itu jadinya kalau Dia kayak emang gitu. jadi hero. Enggak kayak Enggak gitu. juga. Enggak kayak gitu. Iya kan? Itu lo Dokter bisa- Doom Gyökeres kan? Enggak, bukan. Itu kalau tiba-tiba Odegaard. Enggak, sekarang gue tanya sama lu. Penalti taker pertama Chelsea inget gak siapa? Pak, gue kalau nggak salah Fabregas itu. Oh, Fabregas. 12. Aja. Lupa gue kalau nggak nggak salah salah ya. David Luiz ya apa ya? Ya, Ricardo makanya- Carvalho. Pokoknya yang pertama kali dapat poinnya itu, yang pertama golin penaltinya itu Arsenal. Iya. Nah,
kebetulan Padahal yang ceprot tuh dia Drogba tuh. Ya asal Drogba. bukan Arsenal Drogba-nya. Karena Arsenal. Arsenal tuh ceh nepis. Udah. Nah, Arsenal tuh jangan nepis. Ceh Nepis itu kayak ada harapan gitu. Enggak, gitu Ceh aja. Nepis itu Aston Villa menang Europa League. Itu Ceh Kagak. Nepis. Lo enggak semifinal karena Enggak, ini Aston Villa. mau tau nggak kenapa? Aston Villa kan musim ini itu kan. Aston Villa musim Lagian dari kemarin udah berapa tahun kita 5 tim kok nggak ada yang klaim-klaiman kayak lu. Udah berapa tahun Premier League 5 Enggak, tim? ini masalah kan ini. Nggak ada yang klaim-klaim Enggak, begini, kita ini- hero-nya. ini- Kita yang bikin Inggris ini- 5. Musim lalu ada. MU Ini tuh enggak, misleading. musim lalu Ini MU tuh Spurs ini soalnya. tuh MU lagi-lagi Spurs Kok MU Spurs musim lalu? MU Spurs soalnya final. Oh, Europa League MU Spurs. Iya. 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 enggak ini misleading. Nah, sekarang Gua dia cuman- bawa ke final. gua cuman Terus ada bilang, Aston Villa juara. Aston Villa juara. Teles juara. Iya, Nggak, lu Dia nggak- kalah. nggak Kok di ada gua nilai. hero-nya? Gue cuma bilang selama masuk di final itu lu dapat koefisien poin tinggi banget. Iya benar, kalau itu benar. Itu Karena itu Champions yang League. dorongan besarnya itu di situ. Sama aja, Mat. Maksudnya Nah, kalau Arsenal gini. Arsenal kalah nih, Arsenal kalah Oke, ini lawan. terakhir ya, ini terakhir. Kita Arsenal bahas kalah Spurs. sebelum lawan Atletico lawan siapa? Ya? Arsenal lawan Sporting. Enggak, quarter. Sporting, Quarter Sporting. berarti lu lawan Leverkusen, Atletico. Leverkusen. Quarter lawan siapa sih? Ya antara Leverkusen atau Leverkusen Sporting? atau Sporting lah. Leverkusen. Kalau Sama Sporting. kalau kita kalah lawan Leverkusen nih, yang masuk semifinal Leverkusen lawan ATM gitu misalkan. Itu juga nggak akan dapat 5 spot sih. Dapat dong. Nggak dapet, Soalnya nggak dapet. Villa juara. La Liganya yang bakal dapat La Liga. Loh, Villa juara. Crystal Palace Ya udah juara. gini, kita open. Nottingham kita, Forest nggak semifinal. semua ending itu harus jelas. Jadi Iya. kita open ending aja, kita kasih ke penonton. Ya, bayar penonton yang Nah ini biar nggak di framing Pak Ma. Gue bilang ini adalah kerja kolektif. Karena Alah, diganti sekarang. Nah, ini- Lu bilang lu di Drogba. ini emang lu Chelsea nggak kolektif? Ini ada Ya enggak, lu kesana tuh gua hero-nya, gua legendnya. Emang gue hero. Bye. Daripada ke komen tuh udah pada ngetik, mendingan lupa. Iya, ini ada poinnya. Biar pada ngapus Jadi ketikannya. kalau lo di grup league, lo ngasih 6 poin. Iya. Ya. Kalau di liga yang lain nggak ada, cuma UCL. Oke. Jadi mau nggak mau 5 itu ngasih poin. Iya. Nah, 5 poin. Gede. Enggak, maksudnya Berapa maksudnya? 5 tim yang lolos. Oke, dapat Itu ngasih poin. Setiap game tuh ngasih poin. Iya. Terus naik peringkat itu nambah lagi 0,25 setiap peringkatnya. Hmm. Terus babak berikutnya 4 poin. Di 16 besar 5 poin, perempat final 1 poin, semifinal dan final 1 poin 1 poin. Nah, untuk yang lain. Nah, yang lain ke Liga Eropa Conference itu di grup nggak ada poinnya. Oke. Ah. 16 nggak ada poinnya, perempat juga nggak ada Kasih paham Pak. Tapi di semi dan final dia sama 1 poin semua. Ini cuma di semi sama final doang. Kalau Arsenal tidak nggak lolos semifinal, Berarti ya itu rendah banget Nah, dari liga lainnya. Nah, sekarang di paling baru UCL 1,5, Europa League 1, Conference 0,5. Nah, ini baru-baru kan. Berarti skema gue bener. Kalau Arsenal tidak masuk semifinal, terus yang lainnya Arsenal semifinal dan finalnya di 27 apa di 26? maksudnya Di tahun mana? Di tahun mana? 26. Ya udah, itu tahun 27 yang pakai 1,5. Enggak, ini dari Enggak, 24 25. Apa lagi baca Paling tahun baru. kemarin, Le? 24 25 hingga 26 27. Apa lagi baca tahun kemarin tadi yang itu? Oh, 24-25. Oh, berarti 1,5 dari sekarang. Enggak, Jadi kemarin tuh pas udah dia masuk 1,5. semi, dia ngasih 1,5 poin jeder, itu yang jadi 99,5 jadi 1000 gitu aja. Maksud gue itu doang. Iya, Drogba. Ya cuma ketika yang semi di Pada Europa League-nya juara. pada juara, ya ngasih 1,5 lebih malah. Ah, iya itu Ya, dia. tapi ini cuma di semi sama final kan ngasihnya kan. Iya. Harusnya bisa lebih gede, Mat. Harusnya Dia bisa cuma 10. ngasih- dia cuma- Harusnya Dan bisa jangan 10 spot. Kenapa nggak 10? Karena 10 Chelsea. Dan Apa jangan lupa Villa dan Forest itu semifinal dua-duanya. Dan juara. Satu juara. Ya tapi game-game sebelumnya nggak dihitung. Ya udah, oke, kita lanjut aja Nggak ke dihitung. Spurs. Tadi kita dengar Tahun depan. kita dengar salah satu ada KOL Spurs nama Expression, dia expect 5 dan kita juga bilang itu realistik 5. Tapi kalau kita ngebahas front three-nya Spurs, ini nggak lebih bagus dari kritikan kita juga yang suka ngomong front three-nya Arsenal, jujur aja. Betul. Front three Spurs juga zeng-zeng sebenarnya. Iya memang. Ya, kita tahu Richarlison akan menjadi main Ujung man tombak. lah. Akan jadi ujung tombak. Richarlison di sisi kiri ada Tel atau siapa ya? Detail. Oh, Robert. Udah Robert, cedera. ya kan? Panjang. Kanan ada Kulu, ada Kudus. Kudus. Kudus Kudus cedera juga nggak sih? cedera kan? Kudus. Kalau saya Tapi udah maksudnya udah Season dekat gue lah. nggak pernah lihat. Udah tapi- dekat. Iya. Saya masih ini. Nah, siapa expect front three-nya nih Basya? Spurs. Coba. Richarlison yes. Kemarin tuh karena siapa yang main di terakhir itu karena si ini. Timor. Kiri Tel, ini yang gue tahu pasti ya. Kiri Moore. Tel. Enggak. Moore tuh cuma sekali. Oh, sekali. Kiri Tel. Tengah itu si
Richarlison. Kanannya siapa nih? Coba Ya, kalau- dilihat dari historik. Ya, harusnya Kulu sembuh gak? harusnya Tekudus sama ini kan. Kulu bagus. Kulu bagus, sehat. Kulu paling. Nih lawan Hoffenheim kan Mickey Moore yang main. Itu anak Hmm. ini. Lawan Chelsea itu yang main adalah Manor Solomon tapi udah cabut. Penggantinya adalah Mickey Moore lagi kayaknya. Mickey Moore Apakah 2 ini game. musimnya Mickey Moore? Karena dia Bisa anak jadi. akademi kan. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi berarti front three-nya adalah Mickey Moore, Richarlison, dan Matistel. Matistel. Lu pede nggak sama 3 itu? Kurang. itu Kurang agak ya. berat ya. Kurang ya. Cuman jujur aja di support tengahnya lumayan oke Itu banget. dia. Belakangnya aman, solid. Siapa tengah yang menurut oke selain Tonali? Matheus Fernandes. Matius Fernandes. Oke. Terus ada dia- Bergval juga masih di situ. Iya, Sar juga oke. Besar juga masih di situ. Cadangannya ada Madison, ada Gallagher, ada Bentakur. Oke. Oke lah. Oke. Maksud gue solid. Tapi deh si mereka. Mateus itu belum pernah merasakan presiden sama sekali ya? Berarti kita nggak bisa expect dia lawan Brentford nih. Matheus Fernandes. Iya. Udah. Karena terakhir lawan Hoffenheim dia nggak main. Udah Matheus golin keren Hoffenheim banget. yang sebelumnya kan 2 game seingat gue tuh. tuh Matheus tuh Nggak gak dipanggil main. Portugal loh. Nggak main. Gak main ya. Mateus nggak Main. ada. Matius nggak dipanggil Portugal emang. Hah? Matheus nggak Matheus dipanggil. bukan cadangan? Nggak dipanggil makanya. Oh gitu. Mateus Fernandes matchnya Tuh. lawan Derby Country. MK Dons. Spurs ya. Malah dia awal-awal pas ini dia main abis World Cup ya. Oke. Itu golnya keren banget. Yang Oke, Fernandes oke. yang di ini ya, yang Dia main di DM. latihan. Apa Gallagher DM-nya? Ah, Gue yakin Dia kan Iya. lebih maju, dia lebih advance Mateus kan, lebih box crashing gitu. Enggak dong. Iya, dia dari Kalau zaman di- di Soton dia di depan, Pak. Di Mateus West Ham di- dia itu nomor 10 4-2-3-1 kan? Enggak lah. Iya dong. Dia gantiin si Paketa ya. Tapi gak Iya. setinggi itu. Gue gak pernah dia setinggi itu. Itu siapa? 10-nya habis Paketa. Kemarin siapa ya? Gak ada dia. West Ham ya? Iya, Bos. Emang dia ya? Iya. Dia coba kita lihat di lawan Leeds West Ham yang main. Oh enggak, dia DM Pablo yang main akhirnya. Pablo Sarabia. terus depannya siapa yang baru striker itu? Kas Nolas itu ya? iya. Iya apa? Nama panjangnya Tolu apa sih? Castellanos. Castellanos. Ya, Ada nama panggilan itu. Nah, belakangnya Pablo bener dia DM. Berarti expect pivotnya adalah Tonali sama Mateus. Mateus. Terus di nomor 10-nya Gallagher. Enggak, tergantung formasi berapa dia. 4-2-3-1. Kemarin 4-2-3-1 main nih. Iya. Nomor Tapi Gallagher 10. mungkin jadi kayak nomor 8 aja kali 4-3-3 gitu. Bisa aja. Ya atau akan single pivot Tonali. Ya. Single pivot Tonali ini 28. 8-nya. 28. Satu box to box yang playmaking, Hmm. satu Iya. yang fighter. Satu yang fighter. Gallagher Oke, fighter. gua expect game ini tight jujur. Sebagus-bagusnya projectnya kotor tisu. Aja. Sebagus-bagusnya project Spurs menurut gue Brentford tim yang matang, Hmm. tim yang punya identitas Lebih- lah pada lebih matang kelasnya sih, jujur ya. gitu kan. Jadi gue expect tight game. Kalaupun ada yang menang 1 gol, Betul. jadi gue prediksi game ini Seri kayaknya. 1 sama. Betul sama. Gue 2 sama. Oh, 2 sama. 2 sama menurut gue. Lu? Ini match Seri sih. can go either way. Coin toss ini. Koin toss ya. Iya. Tos-tosan nih. Tos-tosan. Iya. Lu seri Tosin. juga. Gue masih megang Brentford sih kayaknya. Tuh. Itu bisa juga. Walaupun ya akan terbuka gitu mainnya akan seru lah menurut gue ini game seru. Brentford tim dengan defensif terbaik loh. Jadi kayak maksud gue, Hati-hati. defensif terbaik. Artinya mereka tuh berani, mereka berpikir lebih defensive minded, lebih memperhatikan untuk bagaimana nggak kebobolan daripada nyetak gol. Brentford tuh. Cuma kalau gue ngeliat 7-0. preseasonnya dia main berani begitu. Tapi gini dua Pak, game, lawan dua game Hoffenheim doang ini ya dia. 7-0 kan. Lawan Frankfurt 7-0 harus ada konteks. Kita nggak pernah tahu tuh konteksnya apa. Kita cuma tahu skornya 7-0 aja. Iya. Konteksnya apa kita nggak tahu. Apakah Frankfurt dengan pemain terbaiknya ataukah Atau apa pemain ataukah B-nya. apa ya kan kita nggak pernah tahu tuh. Presiden trikinya ngelihat presiden tuh kayak gitu. Lu nggak pernah lihat konteks. Iya. Ini kalah sama Milan. Ya, tapi Konteksnya kalau juga sih. Kontennya nggak tahu Tapi dunia. bodoh. tapi gue masih megang Brentford sih lebih Brentford. Brentford gue 2-1 lah. menurut gue di sini Untuk Brentford- ajaran pertama. Tapi tergantung ada yang nonton apa enggak. Kalau ada yang nonton, menurut gue Brentford bisa menang karena Igor Thiago bisa golin tuh. Iya. Kalau ada yang nonton, Igor Thiago nggak mungkin golin. Lu berapa? Gua 2-1 Brentford dan bakal kalahnya di margin set piece-nya sih karena Brentford Rapi. kuat di rapi di set piece juga kan. Karena Kate Si Ka- Andrews juga pelatih. Iya, Peace. Kayode dan kayaknya belum ready tuh belakangnya Spurs dengan gitu-gitu. Oke, dan Senesi most likely nggak tahu nih. Pertanyaan terakhir adalah 2 backnya ini Heke yang pasti main menurut gue.
Van de Ven pasti main karena kapten. Sorry. Iya, Van de Ven kan kapten pasti main. Nah, tandemnya ini Senesi apa Heke? Bisa jadi Kalau Van de Ven dari kaki, Senesi cadangan. Van de Ven kalau lihat harga- LCB, kalau harga Heke, juga Van Heke. RCB. Karena kayaknya Van de Ven yang jadi sweepernya, yang playmakingnya yang lebih maju sih. Tapi kalau lihat cara mainnya Van de Ven, Heke. Van de Ven Dia nggak bisa playmaking tapi. Gila maju cuma. Dia gila maju, Gila tapi carry. playmaking kalau lu lihat Van Heke, wah passing-passingnya bagus. Tapi bisa jadi ntar babak kedua. Nah, dia jadi orang belakang tapi. Robertson menit Siapa? 70. Heke. Heke. Salah. Malah kalau passing jauh kan maksud lo, long pass Iya. long pass ya kan, lebih enak stay di belakang. Tapi kalau di game terakhir duet tengahnya itu Heke Senesi. Kirinya Van de Ven. Kirinya Robertson, kanannya Gray. Ya kanan Poro pasti lah. Dan Dutch partnershipnya juga lebih manis tuh, Lebih dua-dua dapet. Belanda. Iya. Senesi satu Argentina di ruang ganti agak Agak berantem, pernah Pak. ngehe lo ya Lu negara 2022 gua. ngapain lu? Wah, Gue gak ikut bang. Nama gue belum naik, Bang. Gak dipanggil, sumpah gak dipanggil Bang. Iya. Tapi aneh Pas loh. ngegeber Bang, ya Allah Bang, gue nonton gue kayak anjing nih geber-geber. Lu bang-bangan aja Senesi sama mereka berdua tuan Senesi gila. Tapi di kemarin Gue tuh gak main chill. di kemarin nggak ada Van de Ven Ya, di ini loh. Nggak, makanya kita kan tebak-tebakan. Di bench. Tapi juga Van de nggak Ven ada kan Van de Ven. kapten resmi official, masa nggak main? Apa gara-gara Ya udah anggaplah Van de Ven masih ada isu. Ya anggap Ya, berarti full lah Heke yang- sama Senesi ya. Makanya Heke kanan, nggak, kata Senesi gue tuh ngeliat skemanya gini. Kebetulan gue telepon Tapi nggak di cedera. Zerbi. Skemanya itu bakal Van de Ven sama Van Heke. Iya benar Van de Ven Van Heke. Menit 70 Robertson capek, masuk Senesi, Van de Ven kiri. Shh, gacor sih. Kiri Enggak kan. lah, kiri Van de Ven gacor apa, Pai? Lo di Belanda, Bapuk, Pai. lo di Belanda aja Van de buktinya Ven dia yang main. bapuk, Bapuk, Rim. emang. Bapuk, Rim. Loh. Mendingan Jorel Hato, Rim. Iya. Beneran Jorel Hato. LB kan? Tapi Iya, Main main. itu bapuk bisa Van de jadi Ven. opsi lah, bisa jadi opsi. Bisa Ada jadi opsi Robo lah. ngapain Van de Ven? Robo nggak mungkin 90 menit. Mungkin, kecuali nggak Robo. seminggu 2 kali nggak bisa, seminggu sekali Udogi bisa. yang masuk anjing. Nah, Dari Van de Ven ke kiri. iya. Udogi masuk. Udah, Van de Ven LB. Udah. gue Senesi Heke tetap sih. Terakhir players to watch. Gue Mateus deh, penasaran. Gue Mateus juga sama. Kalau nggak Tonali sih, Tonali asik juga. Karena gue lihat bagus kok Tonali. Ya udah Gua udah lihat. Mateus. Kalau nggak dibolehin. Lo? Gua sih Oh, gua Kinski. Oh ya Kinski boleh. Gua Kinski. kiper Biar mana sih? ya, haha, kiper jago bos. Loh. Kalau nggak ada Kinski, Spurs degradasi. Info aja. Ini orang paling double down di muka bumi. Sekali dia masuk ke satu hal, Langsung. dia nggak mau mundur. Dia nggak mau Mundur. Sekarang- Walaupun Kinski main di Kroasia atau di Mesir, tetap dia Kinski. Kalau gua Robo. Gini. Tapi Kari bener dong. Oke, Ada iya. presidennya. Oke benar. Vicario dibilang. Gue nggak bilang dia nggak benar. Sekarang Tapi di ini mana orang Vicario? tipenya double Vicario down. di Juventus. Apapun di double down. sama dia. Ya, naik kelas lah bego. Ya hitungan naik kelas lah. Kelas. Lu Nggak peringkat lepai, 8 paling. nggak lepai. Naik kelas lah main di Eropa. Lu paling peringkat 8. Sama dong. Turun dong. Oke, Mateus, lo apa? Robo. Poro? Oh, lo Poro. Robo. Oh, Robo. Oke, lo. Gue lebih ke Richarlison karena dia sangat produktif banget di Dan preseason. ada rumor ke Arsenal. Gak ada. Ada rumor. Kenapa semuanya Ada Arsenal sih? rumor ke Parah sih lo. Arsenal. Guys, Perkara lo beli baju. Perkara beli jersey 3 biji. guys, jadi gua aja. bendera putih merah gue guys. Gak ada urusan sama Arsenal. Gue penasaran karena dia kan mau beli Marmoush sama Savinho. Tapi Richarlison tuh produktif banget di Tapi nggak boleh lepas preseason. Richarlison. Iya dia. Nah gue penasaran apakah keproduktifan itu bisa tetap dibawa ke Premier League. Ya, fair. Dong, Oke. fair dong. Fair. Di Robo. Gue juga Richarlison juga. Dia tiap ngomong Richarlison. fair kalau misalnya dia nggak ngejelasin. Iya. Karena kita yang ngasih dia kalimat. Oke, kita langsung saja ke Itu rumor game dari mana, selanjutnya. Richarlison tadi nggak senang? Ada Man City yang akan menjamu Bournemouth ya. Kalau nggak Yes, salah. Man City Bournemouth lobang di sini enggak? Betul, Sama-sama Bournemouth lopang yang sih dulunya. dilatih ini menarik. Kita bahas Marco Bournemouth Rose. dulu ya karena City sudah berapa episode kita bahas. Bournemouth ini ditinggal Iraola, ditinggal Senesi, ditinggal Semenyo, ditinggal siapa lagi? Sayang. Ditinggal Ya kalau kita hitung dari musim lalu ya Summer ya. Ditinggal Kerkes, ditinggal Zabarnyi, ditinggal Heisen. Banyak. Banyak banget gitu. Dan pelatihnya adalah pria bernama Marco Rose. Oh bukan Denny ya. Oh Denny Rose main basket ya? Iya, enggak main Denny bola Rose. dulu. Denny Oh, Rose. Denny Ini Rose, back ya. Spurs dulu. Iya pelatihnya adalah Marco Rose. Siapakah Marco Rose ini? Marco Rose Dulu itu dia di- tuh di Swiss apa di mana ya? Enggak, dulu di Jerman. Dia ngelatih. Salzburg ya atau apapun Dia itu. kalau nggak salah pernah Salzburg, pernah Leipzig. Coba dicek Pama. Kok nggak ada di Fortmob? Line up. Mana dia? Line Oh, up. line up. Oke. Squad. Oh squad Squad, nomor squad. 1 dia ya.
Nah, Marco Rose orang Jerman, dia ini berkarir di terakhir dia jebolan Leipzig. dia jebolan Red Bull. Jadi Leipzig pernah, Salzburg pernah, dan cukup berprestasi karena di Salzburg juara Piala Austria, juara Bundesnya Austria itu 2 kali. Yes. Terus kalau di Leipzig juara Pokal FA-nya, DFB Pokal, DFB Pokal. sama Super Cup-nya. Leipzig ke Sobo ya? Kayaknya tahun 2023 Sobo. Leipzig ya ini. Iya Sobo Sesco. Slay, betul. Jadi ini pelatih sebenarnya bisa dikatakan pelatih senior, Yes. bukan pelatih baru. Kawakan deh. Iya, kawakan. Namun kita lihat squad-squadnya, in-nya dulu atau out-nya dulu? Out-nya Ini aja ya. dulu. Otek Out-nya In, dulu ini ya. dikit soalnya. Out-nya, ini striker andalan dia kalau last minute, Enes Unal cabut ke Getafe, free transfer. Terus ada back mereka, nggak kenal, Bevan namanya nggak tahu. Oh, main Alex Jimenez, gue sayang banget, ini pemain bagus loh sebenarnya. Yang dari Milan itu, Iya. Oh, ini dia dia di kemarin loan kena ke kena Vio. skandal tuh. dia di loan ke Fiorentina. Dia balik terus di loan. Nggak, dia udah punya Bournemouth tuh gue. Oh musim lalu udah di Bournemouth ya? Kalau nggak salah udah punya Bournemouth. Yang ini yang pakai Kalau headband ya? hah? Yang pakai headband. Ya? Dia dibeli, yang suka jadi right winger, yang dia dibayar sama dia dibeli. dipakai Dibeli musim musim ini. kemarin. Nggak. Enggak nih, di sini dia baru ini. Oh, baru dibelanja, baru dibayarin, Milan dia. baru dibayarin, baru loan. Mungkin ya. Di loan ke Fiorentina. Terus ada right wing Romain Favre, ya kita nggak kenal, kita kenal aja. Oh, Freire. Senesi Senesi cabut ke Spurs, Sinistera cabut ke Cruzeiro. Terus ada udah. Udah itulah. Untuk in-nya kita lihat yang pertama adalah Wonderkid. Juan Luis Sanchez. Ini dari Sevilla, Right wing back. Jago tuh. right wing back atau right Nyoncoy. back, berarti pengganti daripada RB-nya dia siapa sih? Ryan. RB. RB Oh, RB. Smith. Aduh. Oh, si yang tua ya? Adam Smith apa siapa tuh ya? Nah, ini mungkin bisa menjadi pengganti si tua itu, Adam Smith. Terus dia beli Antonio Silva. Itu tuh Wonderkid tuh. Itu tuh. Bener anjing tuh. Smith masih Antonio ada. Silva Benfica kan? Iya. Iya. MU itu ngebid 60. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Dia beli 25 juta. Sampah anjing, sampah. Oke. Dia beli 25 juta. Antonio Silva nih yang digadang-gadang wonderkid kan. Terus dia beli striker dari LC bernama Alvaro Rodriguez. Oh, Alvaro Rodriguez LC dibeli. 25 juta. Terus tadi mempermanenkan Alex Jimenez 18 juta. Lalu Ryan udah kemarin Ryan. Jadi itu aja sih tambahannya. Tambahannya hanya 3 sebenarnya. Satu right back bernama Juan Lu dari Sevilla, lalu center back wonderkid Antonio Silva, dan striker Alvaro Rodriguez. Mampukah tim siapa Marco Rose ini mengalahkan The Man Mighty. City-nya Enzo Maresca? Ini sebetulnya ya, ini tim belum berubah sama sekali sih. Dari Iraola kemarin. Tim Iraola ini masih Ya, karena kerangkanya masih sama ya. masih sama, cuman Senesi ganti Antonio Silva. Ya. Sisanya sama, depannya Van Nielsen, belakangnya masih Justin, Kok Justin, Boy? belakangnya Ryan, Adam siapa? Scott, Tyler Adams, Alex Scott. Masih itu Alex aja. Scott, Tyler Adams, Hill. Iya. Iya. Jonah Jadi Hill, menurut Jonah gue Hill sama Trafford. Antonio berarti ya berdua ya. Masih cukup Kalau- oke sih timnya. Trafford. masih bagus. Krupi Trooper. cedera tapi ya. Iya. Tavernier yang main paling ntar. Kita Iya, lihat Tavernier. line up-nya pada saat preseason itu front 3-nya atau front 4-nya masih sama. Evan Nilsson, Ryan, Kluivert, Tavernier. Lawan? Iya. Masih sama. Terakhir Lawan Mainz. Mainz. Ya udahlah. Habis itu lawan Betis, front 4-nya Evan Nilsson, Kluivert, Ryan, Tavernier. Sama. Udahlah. Ya. Dia Dua pivotnya Alex Scott, Tyler Adams, Louis Cook, Kiper masih Petrovic. Masih. Petro masih. Berat sih. Petro oke loh. Darah Enggak Iraola buat mid table Premier League cukup. Petrovic cukup. Cukup banget. Chelsea lagi. Ya mungkin buat Chelsea kurang, tapi buat mid table cukup. Cukup Karena ada banget. Chelsea-nya, Mat. Makanya dibilang cukup, Mat. Nah, oke. Ayo kasih gua argumen Petro kiper jelek untuk Bournemouth. Ada Trafford di Leeds. Ya kalau gue mending beli Kelleher dari Liverpool waktu itu ya. Oh, kalau sama Kelleher bagusan Kelleher. Ini kan Casey lu mau beli Kelleher gitu maksudnya. Oh enggak. Iya. Nih, gue mending gitu. Bournemouth ya. Atau beli Meslier daripada Carson. Dan nggak pernah jadi isu kayak Kalau nggak beli Nggak ba- pernah. beli Kalau- Butland. Malah Petro lumayan poinnya lumayan gede. Emang jago deh. Gua akuin. Itu beli Martinez dari Aston Ya, Villa. jadi City harus ancang-ancang juga lah. Kalau dia main terbuka kayak kemarin, sekelas Arsenal aja yang robotik 3-0, dia bisa. Kalau masih error ya, City-nya masih error ya. Apa sih isunya City kemarin di Community Shield menurut lu? Kalau gue jujur, Kita on the pitch aja. kalau gue jujur ya, Gak usah oh ini Maresca Di baru luar- datang gak punya pemain apa enggak, sebenarnya? gue di lapangan yang gue lihat,
maksudnya lo nggak akan lihat City kayak gitu sepanjang liga. Itu hanya Community Shield kemarin. Dan bukan karena hebatnya Arsenal kemarin. Arsenal benar-benar efisien, efektif, dapat bola, passing, tapi benar-benar dia ngancurin diri sendiri kemarin. Nggak lini antar lini nggak ada. Jauh. Nggak ada. Ya anggap kalau bahasa kita yang main nggak pernah ngomong lah. Nggak ada. Eye contact aja nggak ada gitu. Lost semuanya, kosong, berantakan. Sisi-sisinya kanan kirinya nggak jelas. Bergeraknya juga nggak kohesi ya. Jadi kadang yang ini udah maju, yang ini belum, yang ini mundur, yang ini belum. Tapi tetap keunggulannya mereka penyerangannya kan. Kalau nggak ada Raya saat itu ya mungkin 2 gol dapat City. Jadi bukan sejelek itu juga. Nah cuman Bournemouth itu kelebatannya musim lalu dia hebatannya di penyerangan juga. Jadi penyakitnya City yang harus diselesain secepat mungkin sebelum liga mulai ya minimal ngunci gimana caranya solid di belakang. Walaupun nggak bisa nyerang ya, tapi tengah bisa ngunci belakangnya. Sama jujur kayak Enzo Maresca kayak nggak presiden ya. Kenapa? Maksudnya gue bukan mau pick me, tapi gue ngeliat Alonso tuh ada perubahan gitu, dan orang tuh ngeliat Chelsea jadi oh iya Chelsea yang baru gitu. Lo bisa ngerangkai sebuah cerita soal Chelsea gitu. Oh dia main 3 back, ada bombernya si Palestra, Neto juga bisa jadi bomber. Gini terus ini main ini tandem gini. City lo mau cerita apa preseasonnya gitu? Semenyo main sendiri. Iya, karena apa identitas baru dalam preseason dia? Semenyo main gitu. Sendiri. Sumpah. Main sendiri maksudnya. Preseason City itu tuh kebantu banget sama Semenyo. Semenyo lumayan kemarin tuh preseason tanpa Semenyo menurut gue hancur juga nih squad. Cuman problem City yang gue lihat dari Community Shield itu adalah finishing. Mana mereka bisa bawa bola ke depan, cuman di depan mereka nggak bisa golin. Enggak nembus lini satunya Arsenal susah. Dari mana sih Pama? Orang nge-shoot mulu Pama. Kasih paham. Orang nge-shoot mulu, gimana? Kita nggak nonton match yang sama. Lo enggak. Dia build up aja di luar doang. Lo enggak pernah masuk ke dalam build up. Enggak, karena kadang gini ya, maksudnya ini kan City segimana game juga kualitas pemainnya oke. Lu punya Haaland di depan, lu punya ini. Terus lu nggak akan mungkin sebagus-bagusnya defense lawan, dia pasti akan tetap punya celah untuk masuk gitu loh. Kecuali Arsenalnya bener-bener parkir bus banget yang lawan PSG itu mungkin susah. Kan Arsenal juga nggak parkir. Arsenal habis 3-0 kan Arsenal mulai duduk tuh. Duduk tapi maksudnya dia frustrasi. Duduk tapi dia nggak bisa. Nggak parkir amat. Dia nggak parkir tapi Arsenal udah ngelepas tuh. Udah ngelepas gitu, udah santai. Jadi gue setuju sama Papai juga tadi udah disebut soal teknisnya ya, kurang lebih sama, tapi mungkin gue ngerasa ini tetap game City di awal ini karena si Bournemouth juga ada perubahan gaya main dari Iraola ke Marco Rose. Walaupun gue baru kali lihat highlightnya Bournemouth, dia masih ada hawa-hawa Iraolanya, cuman mainnya lebih kaki-kaki dibandingkan kalau Iraola kan direct banget vertikal. Gue nggak tahu ke depannya Marco Rose mau gimana. Cuma kalau kemarin tuh lebih possessionnya lebih ada kalau compare ke Iraola. Cuma dia masih main nge-wing cutback-nya juga masih ada juga. Cuman kayaknya masih too early untuk Bournemouth solid ya. Dia butuh beberapa game untuk dapetin momentumnya sama. Cuman karena City main di kandang dan ada faktor-faktor ya, lu punya Haaland, mungkin Anderson sama yang lain bisa lebih klop lagi setelah evaluasi lawan Arsenal. Cuman ini kayak menang tipis sih menurut gue. Gue juga menang City. Jadi bukan repot. Ya kalau menang repot. Ya menang levelnya. Tapi yang gue heran kenapa City di akhir sama Pep lebih berani direct, lebih berani. Kenapa sama Maresca ditahan di? Emang bilang kan gue ngerasain Maresca itu kontrol banget, kontrol freak gitu ya. Dan dia itu sebenarnya agak naif dalam memahami realita winger hari-hari ini. Dia itu masih main kan 3 box 3. 4 pemain di tengah tuh. 3, 2, 2, 3. 3 box 3. Dimana dia itu maksa winger-winger dia itu benar-benar di pinggir, megang garis pinggir. Sedangkan waktu itu ya paling tidak winger Chelsea itu gak ada yang bisa. Waktu itu yang bisa tuh kalau gak salah musim pertama Madueke masih bisa main kayak gitu. Neto susah main kayak gitu. Nah maksud gue sekarang kalau ngeliat profilnya wingernya, dia cuma punya Doku. Dia gak punya winger murni. Doku winger murni bisa. Ya sejauh ini Savinho murni. Bisa lah ya. Main sama kayak Doku main pinggir banget. Ya itu ya paling tidak yang bisa cuma Savinho sama Doku. Tapi misalnya dia memaksakan ini juga ke front three mereka yang andalan mereka kan sekarang Semenyo, Haaland, Doku. Bagaimana gue penasaran bagaimana dia menerapkan hal tersebut ke Semenyo di kanan. Apakah Semenyo dipaksa ke pinggir yang sama sekali
bukan tempatnya dia, bukan zonanya dia. Semenyo itu lebih bagus close to the box kan. Apakah dia mau ya udah fullback gue yang biasanya secara misalnya di Chelsea itu invert. Kan fullback dia selalu invert kalau di Chelsea. Satu nahan di belakang jadi 3 back, satu masuk ke midfield. Ya Nunes bener-bener lo pakai kekuatannya Mateus Nunes. Overlap supaya si wingernya masuk ke dalam. si Semenyo-nya bisa masuk ke dalam. Nah, itu yang gue mau lihat. Tapi kalau dia maksa, bener-bener menurut gue amatir banget. Kalau dia maksa Semenyo di pinggir, amatirnya mentok. Masalahnya. Terus cedera Doku pas Semenyo? Doku kan? Yang cedera. Nggak ada yang cedera. Ada. Masalahnya Ada cedera cedera. itu Doku kan? Semenyo ya. Doku pas Semenyo cedera ya? Tapi Matius Nunes pun cedera, makanya dia pakai Kusanov di kanan. Oh, besok gimana itu? Nah itu dia. Enggak, Nunes cedera enggak lah. Nunes masih doubtful. David cuman maksudnya Oh Doku Jadi- yang cedera Doku. 2 game kemarin Community Shield dan Wadaw, berarti dia nggak punya winger murni nih. Itu nggak ada Matius Savinho Nunes. Savinho kan mau cabut. Ya kalau belum jabat. cuman enggak Kusanov tuh bisa. Kusanov tuh Doku yang cedera. Bisa Kusanov- untuk mainin peranin Nunes. Kusanov menurut gue salah satu back dia yang solid kok. Gue Nggak, tahu. solid. Ini Tapi jangan gue nggak taruh di- nanya jangan Kusanov taruh di CB, side, jangan gue taruh nanya di S-back Kusanov kalau main di RB, main di right back dan mainin peranin Nunes yang main di pinggir, overlap, cross, overlap, nggak cross. bisa. Cuman Iya. buat defense aja. Ya kalau CB oke. Ini game menurut gue bakal jadi game malot lah. Ini game malot nih. Tapi gue yakin ya, gue gak tahu kenapa Cherky bakal hidup di tangan sini. Iya. Tuh. Kalau dia nggak ngandelin Cherky di tengah, menurut gue. Tapi dia bisa nggak kasih kebebasan untuk Cherky. Masalahnya dulu Palmer tuh sempat stuck sama Maresca Atau juga dia- dilimitasi sih. dia Palmer tuh. mainin Cherky kayak David Silva zaman siapa sih? Pellegrini ya. Iya, free roam Zaman gitu. itu di kanan, tapi bebas gitu mau lebar, mau masuk. Mau... Bernardo. Asli, Bukan kalau- David yang kayak gitu. Kalau Cherky itu Bernardo. David juga gitu. David juga lebar. Oh. Kalau Cherky itu yang penting apa? Final third terserah dia mau ngapain. Di final third nih pas sebelum masuk kotak itu deh. Lu Enggak. biarin nih orang mau ngapain pun terserah dia. Iya, Pemain dia suruh butuh- pada ready di dalam. Dapat tuh barang. Cherky tuh oke, lu nggak mau dia di kiri. Anggapannya kayak Tarap. Tarap kan gitu si siapa Roy Hudson atau siapa sih gue lupa. Yang dia KPR. apa? KPR. Iya yang dia bilang ke teman-temannya. Lu ada yang ngoper Tarap di belakang, ada yang ngoper dia. Sekali ngoper 50 pounds. Tarap, lu juga ngambil bola di belakang, lu lari ke belakang. denda 50 pounds. 50 pounds. Terserah. Pokoknya Cherky itu tuh gak bisa lu expect dia untuk bantu di belakangnya enggak. Nah itu problemnya kan jadi ada problemnya juga. Dimana midfieldnya harus pasti bawain tuh bola ke Cherky. Dimana Elliot Anderson cuman mau mulai season dengan Kovacic ya. Kita agak Nah itu berat ya. tuh nih, makanya gue juga masuk itu Rim. Iya. Sebenarnya gue coba ngebedah kenapa dia mainin Kovacic sama si Anderson dibandingkan Anderson Nico Gonzalez. Nah itu kalau nggak Anderson, Mu- Rico mu- Lewis. Mungkin dia pertama dia ngincer experience, dia pengen yang stable di Community Shield. Terus kedua mungkin profilnya, jadi Kovacic itu yang bisa stay di belakang, si Andersonnya maju ke depan. Atau jadi itunya lah. Cuman menurut gue lu akan sangat naif kalau lu mainin Kovacic lagi. Menurut gue di sini saatnya O'Reilly. lu sebelum lu beli midfield baru, sebelum lu mau beli Wharton, mau beli Enzo, mau beli Buadi, mau beli siapapun itu, ini lu mainin Nico Gonzalez dan Anderson. Pas Depannya Cherky, kalau Cherky udah bisa main, Cherky, kanannya Savinho, kirinya Gak usah pakai Foden lah, sudah. kirinya Semenyo. Semenyo. Atau Semenyo. kanan Foden Semenyo juga tuh nggak lebih hidup di apa-apa. kiri. Nggak, kanan Foden juga nggak apa-apa. Enggak. Nggak, yang penting Foden tuh jangan di tengah. Man City move forward with plans to sign Palmeiras winger Alan namanya Brazil. 22. Siapa itu orang? Gak tahu. Itu kan karena Savinho mau dijual. Ya gak tahu. Iya, Makanya buat jelas lo cover. kalau main Maresca lo harus punya winger yang benar-benar pure. Iya, apalagi wingbacknya kan nggak maju nih si Yes. Kusanov di kanan. Kusanov yang maju. Ya lu harus pure winger ya, makanya mungkin kalau nanti si itu udah balik siapa tadi yang kanan? Bukan right back Nunes. Nunes sudah balik mungkin bisa Foden atau Foden siapa. bisa main di kanan, tapi sekarang karena Kusanov yang nggak overlap, jadi ya lu perlu pure right winger lah, Savinho di situ. Benar juga. Tadi gua nambahin Papa ya tadi tuh sebenarnya Maresca ini nggak perlu gimana-gimana dulu. Lu pelan-pelan aja step by step. Tapi lu benerin aja tadi jarak antar lini lu benerin. Off the ball-nya lu benerin, on the ball-nya lu benerin. Koneksi Cherky ke Haaland, Semenyo ke Haaland, Savinho atau Foden ke Haaland tuh dibenerin. Karena kemarin kan sebenarnya Haaland itu baru bisa dapat momen ke
Arsenal ketika Arsenal udah main defense kan. Iya betul. Ada sebelum-sebelumnya ditahan sama Gabriel Mosquera, Benar. Luis Kelly di trap itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tembus. Nah itu koneksi dibenerin. Udah lu main pragmatis bukan main yang defensif ya, cuma pragmatis dalam artian udahlah Pep aja jadi halan sentris, terus lu mau ngapain? Asli anggapannya kayak gini, Mat. Untuk Maresca jangan fokus untuk lu pengen dominasi segimana ya. Tapi fokus gimana cara lu 3 poin di game week pertama. Iya. Karena tuh bakal evolve dengan sendirinya. Latihan demi latihan Ini difamiliarin. lu trauma sama Amorim ya? Apa? Waktu dia datang. Maksudnya lu selesaiin season dengan baik aja dulu, nggak usah maksa. Gitu. Karena semakin jalannya training tuh makin ini kan, makin upgrade ya. Sekarang makanya kan gue ragu pakai di prediction untuk gue naruh City di 5 tuh kan karena Tapi gue naif sih kalau gue bilang, apa gue naif apa gue nggak tahu, yang gue bilang nggak ada yang inspiring di Preseason City. Ya, betul. Gak ada Benar, suatu benar, gambaran gitu. benar. Betul. Jadi setuju No aja. signings, no way of play yang clear Iya, atau iya. apa. Yang aneh tuh no signings. Itu aneh banget. Atau mereka tuh mau geber di transfer deadline 14 pemain tiba-tiba masuk. Kita nggak tahu kan maksudnya kayak Atau gimana. mau dibagi Ya bagi di 2 sama Januari. Bisa jadi. Mereka mungkin Dia atau cleaning dulu. Enggak kan dia Savinho Marmos dia kan secepatnya baru. Januari dia kemarin kan dia belanja banyak banget. Urusan tapi kan. Nah, nilai Enggak, maksudnya dulu. mungkin secara budget atau secara planning tuh udah keluar. Berarti yang ini harus dipakai dulu. bisa jadi paling nambah Gap dia satu sekarang. gede loh. Nambah satu sekarang Bernardo kali ya. keluar, Rodri keluar. Gaji ya. Gaji udah buat transfer oke banget. Itu yang mega-mega udah keluar semua gaji. udah sisa Tinggal Haaland Haaland, doang. lu pada lihat rumah. pada lihat Ruben sama leak-nya Donnarumma. ini enggak, leak-nya Prime yang pas lagi di meja Yang ngobrol ini. yang si bukan Cherky. Ada leak juga yang Ferran Soriano tuh ngomong, dia kan enggak bedah. Jadi ini season lalu kan dia enggak bedah. Arsenal buy player from 27 years old to 29, they expect immediate impact. Nah, kalau kita gambling beli pemain muda untuk beberapa tahun ke depan. Tapi we take that risk. Dia bilang. Dia approach-nya begitu. Nah, sekarang kecelek Pep-nya keluar. Nah, jadi kan sekarang kita ngebaca nih. Nah, sekarang berarti City dengan tadi si Ferran ngomong begitu di leak-nya Amazon itu, dia mau gimana nih? Apakah dia nge-shifting lagi transfer strateginya, balik ke impact lagi karena Pep nggak ada, atau tetap dengan Kalau lihat Buadi ya begitu. ya begitu. Iya, Buadi lebih mentah dari Cherky, Bos. Heeh. Cherky itu udah 3 tahun di Lyon. Makanya Main kan. tiap hari. Iya, Buadi gara World Cup doang. Buadi baru ini 4 tahun lalu paling. Iya, baru meledak main. di World Cup aja. Iya. Jadi jadi ya itu lo berarti pertanyaan. masih- Elliot juga baru. Ya Elliot termasuk ready to use lah tapi. Iya. Ini kalau Buadi Kalau dia Alan lagi berarti masih sama. Masih sama, anak coach, muda. dengan Ini Enzo pertanyaannya. kalau dia bisa dapat Enzo saya enak. Cuman kayak feeling gue bisa jadi benar Transfernya dia selalu ada yang pemain ininya. markinya. Selalu ada pemain yang experience ya. Siapa kayak siapa Gehi, siapa Semenyo. nggak, siapa Iya, jadi- pasti bisa, ada. bisa jadi Marmos. Semenyo Gehi di mana? Januari. Iya, tapi maksud gue itu ready to play player. Iya, ready made. ready to play-nya bisa jadi ready to play-nya itu emang antara di Januari. Itu sih bodoh. Nah itu Iya, itu bisa jadi itu Tapi makanya. ya, gue yakin pembahasan Enzo Fernandez Ferran- tuh di iya. push. pembahasan Ferran itu pas di preseason yang summer. Abis itu kan City kan kecelek tuh di Desember November kan. Nah baru akhirnya dia shifting ke Januarinya beli Semenyo Gehi. Ya itu. Begitu. Wis, jangan spoiler. Mat. Enggak, maksud gue kalau dia mau beli Enzo, ini emang gak gara Pastore sih. Bangke nih orang. Out. Ini manusia biang keladi Javier Pastore. Iya, Nah, maksud gue iya. kalau Jago tapi jadi midfield underrated. gue gak peduli dia jadi pemain, Oh, gue ngurusin dia jadi agent. Ya, Maksud gue kalau dia mau cabut tuh sekarang. Jadi Chelsea kan enak mau belanja. Gue tahu dia nunggu last minute. Gue tahu nih 100 menit tadi 115 di berat. Ambil nggak? Chelsea juga. Chelsea apa gue tahan? Kalau gue tahan takutnya jadi trouble. Apa gue lepas? Lepas udah cuan 115. Iya, Itu yang George Mendes intermediary jadi nggak? Itu banyak yang percaya itu beneran, tapi kalau klaimnya itu di bank. Oh, itu di bank. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi lo tau gak ceritanya? Jadi beritanya adalah Chelsea minta tolong Jorge Mendes, super agent, untuk bantu transfernya Enzo. Mau dia ke Madrid kek, mau dia ke City kek, keluarin anak. enggak, atau dia mau stay. Oh, Lo turun, selesai lo saat ikut. ini gitu ya. Karena kan Alonso tuh mau syugul gitu, mau kerja. Bisa jadi. Iya. Alex Scott kan Chelsea mau Alex Scott atau Zubimendi. Tapi Alex Scott nunggu. ditawar 65 enggak mau. Alex Scott. 80. Tapi mungkin kalau di 80-in mau. 80 ya. Tapi kan ini Nunggu 115 dulu nih. iya, kalau misalnya Enzo nggak keluar belanja habis ini Nah Chelsea. itu tuh berarti Chelsea takutnya feeling gua bakal ada pergerakan lagi untuk City, untuk
MU untuk Chelsea itu tuh semua itu sekarang nggak ada yang berani beli siapa-siapa dulu. Kita lihat dulu game week 1 pada kayak gimana. Makanya aslinya untuk kita paling enak tuh game week 1 kalah. Jadi nggak ada yang laku ya. Bukan nggak ada yang laku, game week 1 kalah. Malah Jadi belanja, Tahu maksud jeleknya gua. siapa. klub tuh nyadar lah Butuhnya emang apa nih? masih belum siap nih tim untuk Premier League nih. Butuhnya apa lagi nih gitu. Beli deh gitu. Itu aslinya skenario paling enak tuh kayak gitu. Karena nggak mungkin lo game week 1 lo menang dengan squad dan menangnya convincing, pasti dari hierarki klub bilang bisa. Itu kayak Chelsea Cukup gitu ya, CWC itu. cukup. Apa? Iya Chelsea kan? CWC. Iya kan? Jadi CWC kan walaupun pramusim cuman kan habis itu kan jadi benchmark kan habis itu. itu maksudnya gue ngerasa dan City pun bakal bergerak antara Ayub Buadi. Buah-buah. antara dia pasti dapat di akhir, atau kalau kalah menurut gue Ayub Buadi nggak jadi. Ya udah deh, Enzo aja deh mending deh. Kayak gitu gue ngerasanya. Jadi daripada dia gambling. Tapi sama si gak, Buadi. kalau Buadi itu dia bukan buat dipakai, dia akan push Buadi jadi. Jadi kalau Buadi itu nggak menghalangi Enzo atau Karena sebaliknya. Nico-nya Karena Buadi ini dilepas masa juga. depan. Masalahnya Buadi itu kan mau Dia dibeli expect sama- gini, logika mereka tuh gini. Buadi kalau gue nggak beli sekarang, gue beli musim depan 120. Gue beli sekarang 80. Masa Gue itu beli deh, mau gue jadiin cadangan. Yang penting punya gue. Kayak Chelsea Andre Santos, lo ngerti gak maksud gue? ya, Market iya. opportunity aja. Asli, Lo ngerti gak? Beli buat- aja dulu. Buadi itu kan aslinya kan mereka kan sempat proyeksinya adalah kalau mereka dapat dari kemarin-kemarin, beli Buadi, loanin lagi ke sana. Ya atau kayak gitu. Suruh main dulu di sana, season Atau kayak depan, gitu. season depan lo balik. Atau kayak Nah, gitu. sekarang stature timnya adalah lah ternyata kita nggak dapet siapa-siapa. Dan Kita nggak Rodri punya keluar. siapa-siapa lagi. Rodri keluar. Mau ngapain nih? Lagi siapa yang mau dibeli juga? Selain Savinho Marmoush, satu lagi siapa ya? Siapa sih? Nico Gonzalez. Nico Ah, Gonzalez. itu kan Gonzalez. sakit. Itu kan sakit. Udah lepas Nico Gonzalez. Terus dia yang main di dia siapa gitu loh. Nah itu maksudnya dengan seperti itu kan, jadi kan mereka kan mikir kayak ini gue udah nggak bisa kalau gue mau nyari pemain yang masih gue ambil terus mau gue lepas lagi gue gambling, enggak. Apalagi dengan game week 1 misalnya dia kalah tiba-tiba, ya gue mau nggak mau, udah gue geber nih sekarang. Gue geber sekarang Enzo Ayozo CP20 plus lo per minggu 2 juta plus kebab 1. Nah ya. Jadi langsung aja lah kita ke prediksi karena ini ada game-game lain. Gue City Bournemouth, gue kasih City 2-1. City Bournemouth ya. 2-1 ngotot. Gue ya tipis lah, 2-1 bisa, 2-1 bisa. 3-2. 3-2 City. Bisa juga City. tuh. Halo? 2-1 juga deh. Players to watch. Gue mau Gue lihat Cherki. Cherki. Nice. Enggak, gue mau lihat Semenyo. Gue Cherki. Bagaimana Enzo Maresca make Semenyo? Gue Cherki bagaimana Enzo Maresca pakai Cherki. Sama ya. Gua Elliot Anderson masih. Lihat. Bagaimana Enzo Maresca pakai Elliot Anderson. gue ya Donnarumma. Patrick, enggak gue Haaland sih. Karena gue mau lihat gimana. Tapi gue Haaland. Haaland. Tapi Ya? ini Kita mau lihat apakah Haaland terus mencetak gol di pembuka Iya, Liga. berarti buat FPL kita tetap dikit pada pakai Haaland nggak berarti? Gue nggak mahal lagi mikir banget nih mahal. 15 juta sakit. 5 juta Bohong, sakit. sesat. Kalau kalau ngobrol sama Papai jangan. Kagak, papa masih kalau- ngasih. Lu jangan diajak ngobrol kalau Dia kalau FPL jangan. lu si kusik goreng ya. Ya udah ikutin gua aja. Yang selalu di atas. Oke, itu terakhir ada Newcastle yang akan menjamu Liverpool. Kita udah sering bahas Liverpool, tapi kalau Newcastle ini tim yang paling tidak menarik di bursa transfer karena kehilangan banyak bintang dalam satu window. Kehilangan Gordon, kehilangan Tonali, kehilangan siapa lagi? Bruno G. Bruno Bruno G. Aduh, itu 3 jantung kayaknya, itu 3 Bubar dia. organ bubar udah. itu. Bubar udah. Kok bisa ya? Iya kan? Sama Kehilangan Eddie Howe. Eddie Howe ya. Ini Kayaknya malah- emang mau dilepas gak sih sama Saudinya, makanya di BB-in. itu ada rumor-rumor gitu Memang juga. memang Saudi mau melepaskan diri dari sepak bola kan? Yang Iya. gue dengar, yang gua Dia mau dengar. lepas, udah deh balikin duit aja dulu deh gitu. Iya, Seriin dulu, seriin. Betul. Dan memang peraturan PSR atau SCR ini yang baru tidak, ternyata menurut beberapa pihak tidak menguntungkan tim-tim ambisius. Kita klasifikasi kalau Big Six itu kan tim yang sudah jadi. Tapi kalau Newcastle itu kan tim ambisius, punya duitnya tapi ditahan sama sistem. Iya. Nah, aturan-aturan yang dibuat sama Premier League ini banyak yang beropini kalau aturan-aturan ini memang menghalangi tim-tim ambisius untuk masuk menjadi tim elit. Jadi tim-tim kayak Newcastle ini nggak boleh jadi tim elit, dibatasi. Apalagi dengan SCR tuh, aturan yang baru. Jadi ini kayaknya membuat project sepak bola Inggris ini jadi nggak seksi buat si Saudi gitu. Gue punya duit sebanyak apapun Ya, tapi kagak kalau- boleh main gitu.
Kalau apa namanya take over gitu kan beda. Take over kan sistemnya beda lagi kan. Enggak, kan gini, lu take over. Enggak, kalau take over sekarang nih setelah sistem yang baru, kan take over tuh punya sistem beda lagi kan. Kayak take over lo misalnya lo beli berapa, utang nggak ada, misalnya utang lunasin kayak waktu si Qatar mau beli MU itu, kan dia mau ngasih 6B di atas harga. Itu nggak ada urusan. Utang. Itu nggak ada urusan. Nah, bukan maksud gue. Ambisius masih bisa, masih celah gitu. Jadi lo masuk dengan uang lebih, belinya itu dengan uang lebih. Cuman kan Ya, yang lu buat nggak, gini. SCR-nya itu kan Nggak, tentang gini, Pak. market Nggak, value Pak, tim ya. yang menjadikan lu dari tim biasa atau tim ambisius ke tim elit kan pencapaian keuangan lo. Pencapaian keuangan lo kan didapatkan dari banyak hal kan. Nah, biasanya misalnya dari Nah, makanya kalau take over lo bisa Coba langsung gue breakdown ya. nggak nunggu. Gue breakdown nih, gue baru baca Ngerti nggak? soalnya. lo dapat duit dari breakdown itu nggak masuk ke dalam yang dianggap revenue, Pak. Dari breakdown. Kalau utang lo dinolin, Nggak masuk, nggak ada urusan sama utang Dari nih. breakdown duit apa? Aturan-aturannya si Premier League kayak PSR atau SCR itu tidak ngitung utang. Lo pokoknya dapat duit dari 4 hal ini. Pertama, broadcasting rights, udah dikasih duit. Wah, kenceng. Komersial, sponsor baju, Bagus tuh. kit ini Adidas, Ntar lama-lama Terus ada rame tuh sponsor- kayak Liga 1 gitu. sponsor stadium, merchandise, itu dianggap omset, Yeah. revenue. Terus penjualan pemain, net, berapa jual, berapa beli, sisanya, lebihannya dianggap keuntungan. Nah, hal-hal tersebut bukan dianggap keuntungan. Nah kan kita nggak tahu itu beda rules lagi itu masalahnya. Nah, gue gitu, gue gini Le. Justru nih sebenarnya untuk tim kayak Newcastle itu bisa jadi keuntungan. Karena gini, kalau di PSR itu kan ada loss-nya kan. Yang ngehalangin Newcastle si kerajaan Arab ini untuk spending ini kan kehalang di loss-nya si Newcastle ini. Dia nggak bisa ngeluarin kayak City jor-joran tuh karena itu. Cuma kalau SCR ini kan diambil 85% dari ongkos, dari squad cost ratio-nya. dari biaya Squad squad lo. cost ratio-nya. Gampang gini nih. Misalkan lo dapat revenue sekian. Terus squad cost ratio lu tuh berapa? Dari total harga gaji pemain, ada komisi agen juga dan segala macamnya. Makanya tuh ada pembagiannya dikali 85%. Misalkan katakanlah total semua itu 500 juta revenue-nya. Abis itu ininya 425 juta. Berarti itu kan lu cuman misalkan 70%-nya atau berapanya gitu misalkan. Kalau lu selama itu nggak ngelebihin dari 85%, itu lu masih untung. Iya pasti. Lu masih bisa, maksudnya lu masih safe. Kalau di atas 85% itu dapat point deduction. Fine, di atasnya lagi baru point deduction. Nah, dengan si Newcastle kehilangan banyak pemain yang wages-nya tinggi, otomatis sekarang wages-nya si Newcastle kan jadi kecil. Amortisasinya juga kecil. Apa itu amortisasi? Itu misalkan lu gajinya transfernya misalkan 10 juta nih lu beli 5 tahun, berarti amortisasi tahunnya cuma 2 juta. Kecil kan nih. Terus tahun depan tiba-tiba Newcastle bisa masuk Champions League. Revenue-nya gede, tapi yang dia keluarkan dalam squad cost ratio-nya kecil. Jadi nggak bisa belanja. Jadi lu justru malah bisa belanja. Spare-nya jadi gede. Spare-nya jadi gede. Spare-nya. Oh, astagfirullahaladzim. Tadinya dekat 85. Tiba-tiba lu dengan gue semalam bikin rasio. Nanti dari rasio dari simulasi, gue bikin simulasi. Dari simulasi ini coba lu bayangkan kalau ini terjadi di Newcastle itu menguntungkan apa enggak? Karena menurut analisa gue enggak gini. Ini contoh aja ya, misalnya Grombol FC. Grombol FC itu berjalan sebagai sebuah klub dan mendapatkan pendapatan. Pendapatan yang bisa dihitung di dalam konsep ini adalah yang pertama hak siar dan tiket. Anggap 150 juta. 150, oke. Terus dapat lagi sponsor, baju sini, kit deals 30 juta. 180. Terus dapat lagi net transfer pemain. Jual sini, beli sini, jual sini, sisa lebihan 20. Berarti totalnya 200 juta. Oke. Berdasarkan aturan, lu boleh belanja di bawah di dalam 50% keuntungan lu. 85% keuntungan lu. 170 juta. Berarti 170 juta dari 200 juta. Paham? Tapi ada yang namanya dikasih itu keringanan, namanya keringanan berjarak keringanan yang berjangka 3 tahun, 30%. Lo boleh pakai sampai 115. Iya. Oke. Ya sama aja kalau. Di saat lo di bawah 115, lo tidak akan dihukum apa-apa, paling antara 85 sampai 115 lo kena denda.
Iya fine dendanya. Tapi kalau di atas 115 lo kena deduksi poin. Bener sih. Nah, berarti kita balik ke atas. Kita balik ke variabel tadi. Pendapatan, sponsorship komersial, keuntungan jual pemain. Menurut lo, Tiga itu doang. iya sama satu lagi itu apa lagi ya? Pokoknya Kos-kos yang tadi itu. nih gue bacain satu lagi ya cost. Yang dianggap sebagai pendapatan ya. Pendapatannya adalah udah itu doang, Bay. Pendapatan tiket, hak siar, sponsorship, merchandise, komersial, atau pendapatan non sepak bola di stadion. Misalnya kayak Spurs suka bikin konser. Merchandise. Iya. Enggak, pemakaian stadion. Coldplay Dan lah. partisipasi. Coldplay di stadion, apa itu boleh dianggap. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Untuk klub yang Nah, top sekarang lo six, bayangin partisipasi tim-tim lah. kayak Kalau yang di Champions League ini dapat uang oh iya, yang Champions League lebih ketat, 70%. Enggak, Tadi 85 iya. itu cuma Premier League. Iya, tapi dia juga dapat revenue dari Champions League kan. Iya. Itu juga masuk. Naik masuk ya. Nah, sekarang gini, Pai. Pendapatkan hak siar dan tiket. Oke deh. Newcastle punya stadion lebih gede daripada Chelsea misalnya. Lebih gede deh, anggap gitu kan. Tapi sponsorship, apakah brand deals, kit deals dia lebih besar daripada tim-tim elit? Jelas tidak. Nah, itu bisa jadi Bisa celah. celah. Semua pakai approval, nggak bisa, nggak Ya, bisa. pakai sponsor. Approval apa? Misalnya Pakai Grombol. approval. Ya tinggal Lo mau masukin ini nih, sponsor. Iya. Lo harus approve dulu ke Premier League. Nanti sama Premier League diinvestigasi. Apakah ada hubungan antara sponsor ini sama ini? Takutnya kan kayak Etihad ke City kan? lu Kan itu gue udah pakai approval. yang Infinite. Udah pakai approval. Udah pakai approval. Enggak, lo paham maksud gue? Ya anggap ya Etihad Stadium kan bisa tuh duitnya. Iya bisa. Tapi angkanya nanti dicek lagi. Ya, Angkanya apa normal nggak? Iya kan. Sesuai Ya, standar tinggal nggak? diakalin aja. Ya, enggak dong. Normalnya 60. Misalnya gini, Lo misalnya kasih gini. 80 kurang lebih. Iya. Iya, maksud gue semua tuh ke kontrol gitu loh. Misalnya Terus ini keuntungan berapa? jual pemain. Ini lagi Gitu loh. untung dia. Oh enggak deh, belanja lumayan. Lo paham maksud gue? Jadi Iya. aturan-aturan kayak gini tuh merasa melimitasi tim-tim ambisius gitu. Makanya mungkin ini yang membuat investor-investor yang nyari duit murni ya, bukan moneyball ya. Bener-bener mau naikin klub dari biasa ke elit tuh mundur. Gitu. Mungkin ini Yang enak, yang mungkin- enak. Ya, ini bakal Yang punya kita. Yang elit. Iya. Ini bakal ada Sigla itu. Mbappe berikutnya nih. Ini Deal mu- Mbappe tuh eh, nggak lo? Dia nggak usah buat kontrak free transfer nanti. Iya. Ini begitu Iya. tim ambisinya jadinya. Mungkin itu kenanya lah ke tim-tim yang tadi kayak Hull yang baru promosi apa segala macam. Tapi kalau tim-tim yang established kayak Newcastle, Crystal Palace gitu-gitu ya. Kalau mereka udah nembus Eropa dan mereka ngejual-jualin pemain mereka yang wagesnya tinggi, dia dapat revenue dari Eropa apa segala macam, itu bisa ngebantu mereka juga sebenarnya. Karena tadi nggak ada soal loss-lossnya kan. Paling gue nambahinnya gini sih, simpelnya ya. Tadi kan lo udah nyebutin sistem Asia, cuman cara ngitungnya gampangnya nih buat kalau Gromboys mau ngitung nih. Tadi kan ada pemasukan sama pengeluaran tadi kan, revenue-nya. Revenue disebutin sama oleh semua tuh, marketing lah apa segala macam. Nah, yang pengeluarannya kan tadi ada gaji, ada amortisasi transfer, ada komisi agen. Misalkan revenue tadi tuh 500 juta. Terus misalkan si pengeluarannya atau squad cost-nya itu 400 juta. Berarti Itu lebih dari 85 itu. nah berarti 80 itu. jadi yang di atasnya itu adalah yang si squad cost-nya bawahnya revenue-nya. Jadi 400 per 500 kali 100%. Iya itu rumus. Paham. Itu rumusnya. Enggak, maksud gue ngasih Gromboys. Iya, Kayak Tapi tadi panggilnya. bener gimana? Jadi yang di atasnya itu RIM, itu squad cost-nya. Heeh. Yang di bawah itu Jadi pokoknya gini, revenue-nya. squad cost nih yang kita perlu kontrol. Mm-mm. Lo belanja gitu-gitu harus diatur nih Rim. Lo nggak bisa jadi Abramovich Rim. Iya. Oke? Lo nggak bisa jadi Abramovich. Heeh. Lo nggak bisa, gue punya duit, beli, nggak bisa. Oh ya, oke. Berapa banyak lo beli tergantung berapa banyak lo dapat. Oke. Iya. Tapi aturan yang baru, kalau dulu kan ngasih taunya kalau PSR lo boleh rugi setahun 105 juta. Udah gitu aja. Mau berapa pendapatan lo, mau berapa lo keluar, pokoknya ruginya nggak boleh lebih dari 105 juta. Kalau yang baru mainnya rasio. Mm-mm. Berapapun lo masuk, lo nggak boleh keluar lebih dari 85. Udah begitu. Iya. Coba pembagiannya atas itu squad Tapi cost, apa bawahnya yang revenue. dikatakan duit masuk, Nah, itu tadi banyak gue dah. enggak, malah terlimitasi. Tadi gue bilang sama lo, enggak semua kayak Chelsea jual hotel. Chelsea kan jual hotel ke diri sendiri, ke salah satu owner. Itu nggak bisa. Chelsea sih yang ngacurin nih. Itu nggak bisa. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Lagi-lagi karena dia. Atau amortisasi sekarang maksimal 5 tahun. 5 tahun. Karena kalau sama Chelsea sempat 10 8, 15 tahun. 9. Ya, iya. Iya. Ada yang bilang ini mah jatuhnya KPR mas. Dia bilang gitu. Liverpool belum jual siapa-siapa loh. Itu gimana gitu dia? Nah, kalau gue ngerasa Liverpool nih karena ada change of ownership kan. Iya. Jadi tuh dia dibeli konsorsium Jeff Bezos sama beberapa orang, beli stake mereka 30%. Nah, terus Itu terjadinya di bursa transfer, transaksi itu. Jadi kayaknya decision making untuk belanja dan untuk nge-shape
Liverpool 10 tahun ke depan itu nunggu grup ini masuk, ngerti nggak, Pak? Bukan masalah, bukan shape-nya, tapi CSR itu tadi. Kalau Liverpool justru Pak Liverpool sekarang malah ini bagus lah kalau Liverpool. kondisinya lagi bagus karena Iyalah dia pertama, plus ijo banget dia itu iya pasti. karena pertama dia dapat revenue semua. Dia duitnya masuk nih, beret. Nike apa Adidas belanja ini, nih semua masuk, tapi nggak ada yang keluar. Yang malah justru ngeringanin. Dia transfer doang, nggak ada yang dijual sama dia. Lah, Dijualnya Curtis Jones? dijualnya nggak masalah Pak, tapi Nah, dia udah ada. kehilangan Curtis Jones wagesnya berapa harga? salah. 35. Pai, Berarti 100 juta 2 orang loh dia. Enggak, wagesnya salah kan lu hilang. jangan lupa, Pai, gini, lu nggak perlu jual pemain. Selama lu duit lu dari stadion, dari tiket, dari merchandise itu cukup dalam rangka persenannya, Iya, ya ngerti udah gue. belanja gitu. Dan tadi dia kehilangan Nah itu kehilangan ini nggak ngelipat ya? nggak maksudnya ngelipat. Misalnya di musim ini 8 sisanya anggap 100 Nah, itu juta. ada 30% yang lipat. Jadi gini, 85 setiap tahun. Iya. Tapi lu punya 30% itu buat 3 tahun kalau nggak salah. Mm. Jadi kalau lu punya buffer, kalau lu mau lebihan, lu punya cadangan 30%. Ya 105%. Misalnya gue ya. pengen beli Cristiano Ronaldo nih, tapi udah mepet 85. Mm. Ada 30 cadangan sebenarnya. Tapi 30 cadangannya itu nggak di reset tahun depan. Misalnya lo pakai 10, sisa 20 kan? Tahun depan sisa 20 berarti. Oh enggak, maksud gue spare. Spare ke Nggak, belakang. misalnya gini nih, nih, lo misalnya profit misalnya pakai Nah. 2 juta. Ya ini tadi Lo 200. cuma belanja 100. Nah. Ada 100 tabungan. Iya. Oh nggak bisa. Di Itu bulan- yearly, nggak bisa. Itu yearly. Yearly. Jadi itu harus dihabisin. Iya. Kok jadi kayak APBN? Nah, kalau konteks Liverpool Gak harus dihabisin. Jadi belanja lo sesuai performa pendapatan udah Iya. gitu. Konteksnya Liverpool itu lebih enak karena lu udah ngebuang gajinya salah. Konate keluar. Yang dia masukin kan Araujo Lon. Gede-gede udah. Ya ini keluar nih yang masuk-masuk Araujo yang 100%. ya, tapi yang masuk tuh gaji-gaji yang kecil kan. Jadi secara wages tuh menurun Iya. dan Liverpool belum beli. Itu kan untuk spare 85 aja jadi oke Ah, banget. Kecuali ya. tadi udah beli Barcola naik lagi tuh misalkan. Kayak udah beli Barcola, amortisasinya masuk, komisi agennya masuk, gajinya naik lagi, ada perhitungannya lagi. Cuma kalau sekarang dia lagi di posisi enak karena Ya, revenue-nya gede. Secara ini gede. Iya. Heeh. Gitu. Dan dia, nah itu tadi kita udah bahas Newcastle ya. Kita lihat tadi Newcastle udah kehilangan organ-organnya. Ini dua tim yang sebenarnya organnya nggak ada. enggak, kalau Liverpool masih mending sebenarnya. Masih Oh, ada iya. Van Dijk, masih ada Alisson, salah doang. ya kan? Gitu. Salah doang. Ya, salah deh makanya. Dan gue ngelihat ini game penting buat Liverpool karena ini game yang nge-shape mereka dan betul kata Karim tadi, game-game kayak gini di awal musim tuh membuat reality check ke board. Kalau nih game 1 kita mainin semua pemain terbaik kita dengan plan terbaik kita, ini yang terjadi. Kita masih butuh A, B, C gitu. Jadi gue lihat Liverpool tetap menang, tapi akan menghadirkan transfer akhirnya nanti. Iya kayak jeleknya kelihatan semua ya. Boroknya itu kelihatan keungkap. Gitu. Cuma nih menurut gue sih Liverpool ya game mudah sih nih. Newcastle anak baru semua. Tapi si siapa ya? Even Trippier aja nggak ada loh. Kiper pelatih siapa namanya? Horzier. Kok kiper pelatihnya Jaisel. Jail. Matias Jail. Matias Jail itu pelatih mana, Prancis kan? Jerman kalau nggak salah. Jerman sebelumnya ngelatih Saudi, Jerman dia. ngelatih di tim. Oke, kita buka karirnya ya Jail ya. Jail itu dia juga jebolan Salzburg ya. Dia di Salzburg U19. Habis itu cabut, dia ngelatih FC Liefering di Austria, terus kembali lagi ke Salzburg Senior 2 tahun. Dari Salzburg Senior pindah ke Al Ahly 3 tahun. Baru ke Newcastle. Jadi ini bukan pelatih yang lompat-lompat. Jadi pelatih yang cukup settle di setiap klub. Dia tuh di Salzburg 2 tahun, di Ahli 3 tahun baru ke Newcastle. Jadi bukan pelatih yang gagal-gagalan lah sebenarnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah something kayak dia enggak. Apa cuma nahan-nahan aja di tengah gitu. nggak ada pencapaian sih. Oh ada. Al Ahly dia juara Champions League Asia. Satu. Dua kali. Ngalahin ini. 24-25 dan 25-26 juara Super Cup sama Al Ahly. Kalau di Salzburg Bundesliganya juara 2 kali, lalu 2 Cup tahun sekali. dong. Berarti akan ada 2 legacy dari FC Salzburg, RB Salzburg di Premier League ya. Si tadi Marco Rose sama si Jail. Bagus berarti ya. Berarti Ini kayak Red RB Bull sukses ya, gila-gilaan RB dulu ya. Iya. Jurgen Klopp di Jerman. Di direktur deh, Jerman. di kantornya kan. Ngelatih head coach. Oh iya, Klopp udah pindah ya, udah nggak di Red Bull lagi ya. Udah enggak Oke. makanya. Nah kita lihat sekarang transfer sebelum kita tutup, kita mau lihat transfer window-nya si Newcastle. Untuk yang keluar, tadi kita ada info ya. Gede itu dulu. Gila Gordon. Dan bukan hanya Gordon, kita lupa Trippier juga ke Wolves. Iya, Trippier wow. Tidak ada Trippier di sana. Terus Tonali ke Spurs. Terus Gimares ke Arsenal. Untuk yang masuk
ada right back Amar Dedic. Amar Dedic yang mana? Benfica. Sempat di Milan nggak sih? Enggak ya? Mungkin ya. Enggak. Amar di Dedic Marseille. dia anak Salzburg, anaknya si Salzburg lagi. Jael, anaknya Jael. Punya Ya. dia tuh. Punya dia dibawa orang Bosnia, Yang gue Dedic. Fudul tuh kiper ya, kayak kiper jago tuh. Terus ada Lukas Hornacek. Hornacek ini yang tadi kita bahas ya. Ya. Kiper Ceko, berarti saingannya Kinski ini. Wah, jago ini. Dia born and bred di Braga kan? dari akademi sampai 8 tahun atau 9 tahun di sana. Jago katanya soalnya. Iya. Terus ada Alaji Bamba dari Monaco 36 juta. Ini tinggi besar, Bagus loh. tinggi besar. Alaji Kayaknya model-model si Mamadou Onana. Prancis lupa. Sauver le Paris. Terus ada Sean Stur, Ajax deh. Ajax, wonderkid 18 tahun, posisinya CM. Terus ada Bazumana Toure, left wing. Ini kalau nggak salah Swiss ya. Hah? Kalau nggak salah dari Swiss nih, ini yang Orang oke. ini orang Pantai Gading. Pantai Gading. Oh, yang Swiss yang itu yang ke Villa. Terus terakhir ada kiper Iya, juga, Midfielder. Ewan Jawen. Jadi ada 2 kiper ya? Awen Jawen. Ada Jawen 20 juta. Bangin, Awen Jawen 22 juta. Lukas Hornacek, Kiper 5 ya. Lukas Hornacek 30 juta. Jadi dua beli kiper total hampir 50 juta. Buat apa ya? Gak ngerti. Enggak Le, yakin Pop masih Pop ada. masih ada. enggak yakin Jawen 20 juta? Market value kali culit. Bukan kalau Ewan Jawen. Iya betul. Iya, 22 market juta. market value-nya 2,5 juta, belinya 22 juta. gila. Overprice. Oke, kita langsung aja ke game. Menurut kalian prediksi gimana nih game-nya? Kalau gua menang Liverpool kecil 2-1 juga. 3-2 gue. Gue 3-2 deh. Gue 3-2 gue nyoba beda deh. Gue nggak yakin tim baru Newcastle bisa ngapa-ngapain sih. Iya, gue juga. Itu loh masalahnya. Enggak gue Nggak ada, dia nggak ada konduktor, nggak ada baik midfieldnya yang ngatur permainannya nggak ada, yang ngehajarnya nggak ada. Ya, makanya. percaya sama gue Le, ini pelatih jago. Ini pelatih jago sumpah. Gue udah feeling dari trainingnya dia, gue nontonin. Dia model-model Liam Ross senior masuk ke dalam Iya. preskon salaman. Enggak. Apa kabar? Apa kabar? Bukan dibagi, jangan bab situnya. Bab ngelatihnya keras dia. Oh gitu. Iya berotot lagi, nampol orang kemarin katanya. Oh iya. Itu kemarin kenapa Tonali cabut? Soalnya katanya dia elbow sama dia. Katanya ini bukan pelatih ini. Gue pede, gue tahu ini pelatih kayak gimana. Cuma kalah kayaknya. 3-2 menurut gue kena. Mas ada Osula sih, Osula bagus. Ah, Anak William muda. Osula. Tapi anak muda. Iya, Pertumade masih ada. Iya, Pertumade. Sulam masih ada. Voldemade. Iya, iya. Depannya masih ada semua sih. Mas. Nggak ada, semua tuh siapa, Pak? Semua Semua. tuh Willock. Enggak, maksud gue yang kemarin Siapa? yang cuma hilang Gordon. Murphy ada nggak, Depannya Murphy? cuma hilang Gordon Murphy doang. masih ada. Ya, Murphy, Willock, Osula. Bagus. Moltemade. Harvey Barnes. Iya, Barnes. Iya, Dah, that's it. masih ada. Percaya sama gue dua. Elanga. Elanga di mana, Pak? Sini. Newcastle. Forest kan Newcastle ya? Elanga mah gembel tapi. Bukan, maksud gue dia depannya nggak bermasalah, yang Apa di urusannya emang gembel, apa urusannya sama lu? yang dikosongin tuh tengahnya. Oh, Wisa ada Wisa. Iya, bisa masih ada. Iya. Tapi Nggak, ini percaya sama gue sekarang walaupun Liverpool menang tapi Liverpool bakal Enggak, gue yakin. kelabakan. Gue yakin banget game pertama Liverpool kebalikan dari musimnya dia. Jadi game pertama Iraola tuh kayak wah, Top. ekspektasi Top. terbang. Habis itu ketahuan boroknya salah satu jeda. Abis 17 game berturut-turut gak menang. Goblok aja. Jangan dong. Kalau gue malah pengen game ini jadi reality check kayak Liverpool biar spending lah. Jadi biar yang reality check MU, Liverpool, Chelsea, Enggak, City, enggak. Arsenal doang yang menang. Paling butuh reality check 2 tim nih, Liverpool sama City. Liverpool parah. MU, City juga. City butuh reality check juga. Langsung aja gue 2-1. gue 3-2. Gua karena Liverpool away gue 1-2. Satu siapa? Newcastle. Oh. Kan Liverpool ya gue menang. 14-0. 3 digit. 3-1 gue. Liverpool. 3-1 Liverpool. Gue yakin kayak Players to watch. Kalau gue nggak tahu kenapa Woltemade akan gagal dan akan dijual murah. Gak tahu kenapa. Nah, gue Ada problem sama ini pemain. itu Woltemade tuh. Apaan? Menurut gue jago. Jerman gede. Gue suka jelas. begitu. Gue suka Woltemade. Cukup. Tapi gue ngerasa dia nggak akan dipakai, nggak akan dipercaya. Somehow ini pemain bakal pindah dengan harga murah. Oke, kalau gue juga player to watch Woltemade dengan alasan 180 derajat Amanda. Gue mau nunjukin kalau dia jago. Oke. Yes. Oke. Ini Lo Pak? cedera gak sih? Kayaknya gak main-main. Gue jaket. Kalau Jaket yang main. Liverpool. Iya. Ya.
apa perannya dia? Gue belum ngomong. Gue cuma bilang Walter Made. Araujo. Enggak, ntar. Gue belum ngomong. Kalau gue bilang tadi awal gue nebak Walter Made itu nggak akan kepake. Jadi first watch gue sama kayak Papa Jacket. Karena lawan Como bagus banget ya. Gue Araujo. Gak bakal main. Main. Si Ngehe Ali, gue kan nobar sama dia Liverpool Como di Solo. Dari awal ngehina Gakpo golin 1. Dia paling Diem. Gakpo golin 2. Diem. Enggak, Gakpo golin 1 diem, Jacket golin, asisnya Gakpo. Jacket Maldini. Asisnya siapa? Enggak mau ngakuin. Ali itu kalau udah benci sama orang, udah. Lah lu tau gak konten terbaru dia nih? Ini pas kita take ya. Minta tolong untuk Real Madrid dan Barcelona ajarin Romero, tolong bantai ini orang gitu. Real Romero yang selebrasi. Emang Romero fix ke Udah. Pakai baju ATM. Iya. Bab begitu dong. Dia mau bikin konten nih. Enggak, kalau dia emang orang Ya hasad. gue jaket tuh guys. Itu kompos banget tuh. Back Asik asik. ngeliat dia di bawah pemimpinan Van Dijk. Gimana coba? Gue yakin Van Dijk ya untuk pemimpin dia leader sih. Ya bisa. Iya. Menurut Dia gua anak ya baru, anak bisa. baru. Jaket bukannya sempat ke mau di lo ya? Rumor musim lalu Chelsea. apa lo ya? Chelsea. ya? Nyalip Chelsea, Liverpool. Aduh, dia. Liverpool nyalip Bro. Chelsea. Lu? Gue Gravenberch karena mau buktiin ke Karim bahwa Karim itu salah. Gravenberch Ya, gue juga. nggak perform. So asik Soboslai. Karim. Kalau gitu-gitu dia so asik. Dia double down nih. Dia akan ngotot nanti besok Gravenberch main bagus, dia akan ngotot jelek. Iya. Lo lihat, dia akan double down bodo amat. Gravenberch juga. Nanti kan sampai begini. Gak apa-apa Rin, terusin itu emang. Ini loh. Nggak, tapi kalau seriusnya gak bukan Gravenberch. Oke, kita bahas seriusnya Wirtz. kita sedikit overview game-game yang akan terjadi weekend ini selain di Premier League ya. Karena Yuk. semua di Liga udah mulai. Belum ada game gede sih. Tapi yang Paling gede tuh Madrid. yes, Madrid lawan siapa Madrid akan melawan Espanyol, Espanyol. bertandang melawan Espanyol. Espanyol ini negara Madrid juga ya? Espanyol Espanyol itu tuh Barcelona. Kota Barcelona. Barcelona, sorry. Derbynya Barcelona ya. Madrid akan bermain pada hari Minggu pagi. Jadi malam Minggu dia mainnya. Anjay. Terus malamnya ATM kok udah main lagi ya? Game week pertama tuh ATM kemarin. ATM semalam baru main. Iya, tinggal. ATM Kamis pagi baru main. Sorry, game week La Liga pertama itu Minggu lalu. kemarin. Minggu Cuman lalu. Madrid Barca tuh belum main. Ya gue paham. Minggu lalu yang lain udah main. Madrid Barcelona minggu ini main. Nah, Ya kan? Yang Madrid Barcelona game week kedua di sekarang. Ntar game week sendiri game week satunya. Oke. ATM juga akan melawan Villarreal di hari Minggu jam 10 malam. Bahaya loh itu Oh, bagus itu. Seru itu. Terus kemarin udah menang ATM melawan Malaga 2-0. 2-0. Yang golin juga. Terus yang golin Baena free kick Sama yang nomor sama 7 tuh yang Jepang. Lee Kang-in. Lee Kang-in. Korea, Jepang. Korea, ya pokoknya Asia dah. Nah itu dia enggak itu karena itu kan kalau dia flop Dia flop itu yang keluar kan. Oh, iya, Itu motivasi dia tiap game. Iya. Sebelum gini-gini ya. Ntar kalau misalnya dia Parah sih. iya kalau di La Liga oke lah. La Liga kecuali lawan Barca atau lawan Madrid itu Champions League Gua main jelek kena begini-gini. Gue pertama kali liat tuh video di auto gue kira AI. Gue no disrespect. Soalnya ada pemain di belakang. Gue Bukan. kira AI. Gue kira AI. Mukanya kayak boneka. Iya parah. Terus gak ada, baju gak ada kusutnya, gak kayak baca. lurus. Ngelipet sampai sini. Dia gak ada mulus banget. Sumpah serem sih. Gue serem banget itu. Parah dia kayak clean pore. Dia taekwondo loh jago. Iya, Senin pagi ada Barcelona menghadapi LC. LC ini tim promosi tahun lalu yang bertahan ya. Udah sih. Nanti kita bahas ya. Barcelona Real Madrid kita akan bahas di review hari Senin karena tadi banyak kita ngebahas Bournemouth lah, Iya. Newcastle lah. Liga Inggris lebih. Gak apa-apa. Iya. Kita harus bongkar dulu tim-tim Kita tersebut. cinta Liga Inggris lah. Nanti di Senin kita bahas La Liga dan teman-temannya. Oke. Gue jadi fans. Jadi thank you guys, jangan lupa selalu pakai Wembley karena ini baunya seger banget kayak lo baru selesai mandi, dan kalau lo keringetan kena ini lebih gila lagi. Beli sekarang, di deskripsi ada cara belinya, atau kalau mau offline di Ion, dan kasih hype untuk Grombol, komen terus hype dan jangan lupa subscribe. Kita undur diri ya, gue Lalatas. Gua Karim Nasar. Apa ya? Arsenal back to back. Nah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya hari Senin. Let's go. Let's go.